Aku lembur sampai jam 09.00 malam baru pulang. Ibu mertuaku menamparku dan berteriak, "Pilih berhenti kerja atau ceraikan suamimu." Aku langsung menggugat cerai lalu diam-diam melakukan satu hal. Keesokan harinya, ibu mertuaku panik dan meneleponku 57 kali. Namaku Andini Larasati, usiaku 32 tahun. Aku adalah kepala tim pengendalian internal di sebuah perusahaan logistik yang cukup besar. Pekerjaanku mungkin terdengar kaku hanya berurusan dengan dokumen, angka dan laporan. Tetapi sebenarnya pekerjaan ini bisa menyentuh kepentingan banyak orang dan terkadang rahasia yang coba mereka kubur dalam-dalam. Beberapa minggu terakhir, aku terus-menerus lembur karena sedang mengaudit sebuah proyek yang menunjukkan adanya indikasi penyelewengan keuangan. Dari pagi hingga malam, kepalaku pusing dengan daftar inventaris, kontrak, faktur, dan angka-angka yang sekilas tampak normal, tetapi semakin diteliti semakin terasa janggal. Malam itu saat aku melangkah keluar dari kantor, jam sudah menunjukkan hampir pukul 9.00. Seluruh badanku terasa pegal, mataku perih, dan punggungku sakit seperti ditimpa batu. Dalam perjalanan pulang, aku hanya berharap bisa segera sampai di rumah. Mandi secepatnya, makan semangkuk mie instan panas, lalu merebahkan diri di tempat tidur. Aku bahkan berpikir meskipun hubungan kami suami istri sedang dingin, setidaknya rumah masih menjadi tempat untuk beristirahat. Tempat di mana sansa di mana aku bisa bernapas lega setelah hari yang panjang. Tapi aku salah. Aku tidak menyangka bahwa pintu rumah yang kubuka malam itu adalah gerbang menuju badai. Saat memasukkan kunci dan mendorong pintu, aku langsung melihat ibu mertuaku Ibu Dewi Prameswari duduk di tengah ruang keluarga. Beliau duduk tegak di sofa, tangan di atas lutut, wajahnya dingin seolah sudah menungguku sejak lama. Cahaya putih dari lampu ruang tamu membuat tulang pipinya semakin menonjol, matanya semakin tajam dan penuh selidik. Sementara itu, Baskara, suamiku berdiri di belakang ibunya, bersandar di lemari minuman, kedua tangannya saling bertaut, wajahnya tegang, tetapi sama sekali tidak terkejut melihatku pulang terlambat. Hanya dengan melihat pemandangan itu, firasat aneh langsung muncul di hatiku. Perasaan dingin yang menusuk seolah aku bukan baru pulang kerja, melainkan baru saja masuk ke dalam sebuah perangkap. Aku bahkan belum sempat membungkuk untuk melepas sepatu ketika Ibu Dewi tiba-tiba berdiri. Semuanya terjadi begitu cepat hingga aku tidak sempat mengerti apa-apa. Sebuah tamparan mendarat telak di wajahku begitu keras hingga kepalaku terputar ke samping. Telingaku berdengung dan sudut bibirku langsung terasa kebas. Aku terpaku. Tanganku masih di tali sepatu. Dalam posisi setengah berlutut di ambang pintu, aku mengangkat kepala menatap ibu mertuaku tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Beliau menunjuk lurus ke wajahku, suaranya melengking tajam seperti silet. "Kamu pilih satu, berhenti kerja atau dua, ceraikan anakku." Aku terdiam selama beberapa detik, bukan karena takut, tetapi karena terlalu terkejut. Selama bertahun-tahun menjadi menantu, aku sudah kenyang mendengar sindiran dan cemoohan. Aku pernah diejek ceroboh, dibilang hanya tahu bekerja, dan disalahkan karena sebagai istri tidak bisa menjaga kehangatan rumah tangga. Tetapi tamparan langsung di wajah yang disertai paksaan tanpa tedeng aling-aling seperti ini adalah yang pertama kalinya. Aku menoleh ke arah Baskara. Aku berharap setidaknya satu kalimat saja. Bahkan jika hanya "Bu, tenang dulu." Sudah cukup untuk membuatku tahu bahwa pria itu masih menganggapku sebagai istrinya. Tapi tidak. Baskara menghindari tatapanku. Dia menatap lantai, rahangnya mengeras lalu diam 1000 bahasa seperti penonton. Keheningan itulah yang lebih menyakitkan daripada tamparan tadi. Ibu Dewi tidak memberiku waktu untuk berpikir. Beliau maju selangkah, nyaris mendorongku hingga menempel ke pintu. "Kamu lihat jam itu sudah jam berapa? Hampir jam 9.00 malam baru pulang. Memangnya rumah ini kos-kosan bisa pulang sesukamu? Jadi menantu macam apa kamu seharian hanya tahu kerja? Masak tidak? Suami tidak diurus, rumah tidak diperhatikan." Sejujurnya, perempuan sepertimu itu cuma jago cari predikat wanita modern dan mandiri, tapi untuk jadi istri dan menantu tidak ada gunanya. Aku menelan ludah. Pipi kiriku terasa panas, tenggorokanku tercekat, tetapi aku berusaha menjawab dengan suara setenang mungkin. "Bu, pekerjaan Andin sedang sangat penting. Beberapa hari ini ada urusan mendesak di kantor. Andin tidak bisa meninggalkannya begitu saja." Beliau tertawa sinis. Tawa yang terdengar sangat meremehkan. "Penting. Sepenting apa sampai mengalahkan rumah ini? Atau jangan-jangan bagi kamu rumah ini bukan apa-apa, suamimu bukan apa-apa, dan ibu mertuamu ini juga bukan apa-apa? Kamu pikir karena kamu bisa menghasilkan uang, kamu bisa seenaknya menginjak-injak kepala semua orang?" Aku meremas tali tasku, rasa sakit hati memenuhi dada, terasa berat.
Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi beliau dan Baskara tahu persis. Selama 3 tahun terakhir, akulah yang menanggung sebagian besar pengeluaran rumah tangga, cicilan mobil, biaya les adik Baskara, biaya rumah sakit ayah mertua beberapa waktu lalu, bahkan biaya hidup bulanan. Sebagian besar berasal dari gaji dan bonusku. Tapi di mulutnya, aku menjadi perempuan tidak bertanggung jawab yang hanya memikirkan diri sendiri. Aku menoleh ke Baskara lagi, kali ini bertanya langsung, bukan lagi dengan tatapan, Mas juga berpikir seperti ibu. Baskara sedikit terkejut. Dia menatapku sekilas lalu melirik ibunya sebelum akhirnya menjawab dengan suara lemah, seperti air. Mungkin sebaiknya kamu istirahat dulu saja, Din. Pekerjaan apa yang membuatmu pulang selarut ini terus-terusan juga tidak baik. Hanya dengan satu kalimat itu, hatiku terasa jatuh ke jurang paling dalam. Tidak ada keraguan lagi. Ini bukan ledakan amarah sesaat dari ibu mertuaku. Ini adalah sebuah skenario yang sudah mereka siapkan. Satu orang beraksi, satu lagi berdiri di belakang mendukung. Mereka menungguku pulang. Di saat aku paling lelah, untuk memaksaku membuat pilihan, Ibu Dewi langsung menyambar ucapan anaknya. Suaranya semakin lantang. Dengar, suamimu sendiri mengakui kalau kamu itu bermasalah. Aku tegaskan sekarang, besok pagi kamu harus menulis surat pengunduran diri. Kalau kamu masih keras kepala, masih mau memeluk jabatanmu di kantor itu lebih dari keluarga ini, maka tanda tangani surat cerai malam ini juga. Rumah ini tidak sudi menampung perempuan pembangkang. Ruangan itu hening seketika. Aku bisa mendengar detak jam dinding dengan jelas. Aku menatap wajah murka ibu mertuaku, menatap sikap pengecut Baskara yang menghindar, lalu menyentuh pipiku yang masih panas. Pada saat itu, sesuatu dalam diriku tiba-tiba menjadi tenang. Tidak ada lagi rasa kaget, tidak ada lagi rasa sedih, yang ada hanya kesadaran yang dingin dan jernih. Aku menatap lurus ke mata Ibu Dewi. Suaraku begitu tenang hingga aku sendiri terkejut. Baik, beliau tertegun. Baskara juga langsung mengangkat kepalanya menatapku. Aku mengulanginya lebih lambat, setiap kata lebih jelas. Andin pilih yang kedua, seketika ruangan menjadi senyap. Mungkin Ibu Dewi dan Baskara mengira setelah paksaan itu, aku akan menangis meraung-raung, memohon, atau membela diri bahwa aku hanya sibuk bekerja dan tidak pernah menelantarkan keluarga. Mereka mungkin sudah menyiapkan beberapa kalimat pedas berikutnya, lengkap dengan ekspresi angkuh untuk melihatku memohon ampun. Tapi tidak, aku tidak menangis juga tidak berteriak. Justru keheningankulah yang membuat mereka berdua mulai merasa cemas. Aku berdiri tegak, menarik koper kecil yang tersimpan di sudut lemari ke tengah ruang keluarga. Roda koper yang bergesekan dengan lantai keramik menghasilkan suara berderit kering seperti suara sesuatu yang benar-benar putus. Ibu Dewi menatapku lekat-lekat. Ekspresinya berubah dari marah menjadi terperangah. Sementara Baskara maju setengah langkah, suaranya terdengar canggung. Din, jangan berlebihan seperti ini. Aku tidak lagi menatap ibu mertuaku. Aku berbalik menatap lurus pada pria yang telah hidup bersamaku selama 3 tahun itu. Suaraku sangat pelan, tetapi setiap katanya jelas. Aku hanya mau tanya satu hal sama Mas. Apa Mas ada di pihakku? Baskara membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi matanya justru melirik ke arah ibunya. Lirikan itu hanya sekilas, tapi cukup untuk membuatku paham. Seorang pria yang benar-benar ingin melindungi istrinya tidak akan perlu meminta izin dari siapapun pada saat seperti itu. Dia diam dan keheningan itu adalah jawaban yang paling jelas. Aku mengangguk pelan seolah mengfirmasi pada diriku sendiri sesuatu yang sebenarnya sudah lama kurasakan. Bukan baru malam ini aku menyadari pernikahan kami bermasalah. Bukan baru karena tamparan tadi aku mengerti betapa aku tidak dihargai di rumah ini. Retakan itu tidak muncul dalam satu malam. Ia dimulai dari setiap kali aku berbicara tapi tidak ada yang mau mendengar. Setiap kali aku lelah tapi tetap disalahkan karena dianggap tidak peduli. Setiap kali aku mencoba bersabar demi menjaga keharmonisan, tapi yang kudapat hanyalah mereka yang semakin menjadi-jadi. Aku pernah mencoba menghibur diri bahwa semua akan baik-baik saja. Cukup dengan sedikit lagi berusaha, sedikit lagi melunak, sedikit lagi tahu diri, maka keluarga akan damai. Tapi ternyata semakin aku mundur, mereka semakin menganggapku lemah. Karena itu, sekitar sebulan yang lalu, di suatu malam, saat aku tidak bisa tidur, aku diam-diam duduk di depan laptop dan menyusun sendiri sebuah draft surat gugatan cerai. Saat itu aku belum berniat menggunakannya. Aku hanya melakukannya sebagai pengingat bahwa jika suatu hari nanti aku dipojokkan sampai ke batasnya, aku masih punya pintu untuk keluar. Aku berharap tidak akan pernah membuka file itu. Namun malam ini merekalah yang memaksaku untuk membukanya. Aku menarik kursi, meletakkan laptop di meja makan, dan menyalakannya. Ruangan itu sunyi senyap, hanya terdengar suara kipas laptop yang berputar pelan. Ibu Dewi mendekat, suaranya ketus,
namun sudah terdengar sedikit panik. Apa yang kamu lakukan? Sambil mengetik kata sandi, aku menjawab dengan tenang. Ibu yang menyuruhku memilih, aku sedang melakukan apa yang menjadi pilihanku. File gugatan cerai muncul di layar. Aku menatap barisan kata yang pernah kugetik di malam yang penuh air mata karena tidak bisa tidur, tapi hatiku tidak lagi merasakan apa-apa. Sebaliknya, semakin kutatap, pikiranku semakin jernih. Mungkin ketika rasa sakit sudah mencapai puncaknya, orang tidak bisa lagi menangis. Yang tersisa hanyalah kejernihan yang dingin. Ibu Dewi mengintip ke layar. Wajahnya berubah pias. Kak, kamu menyiapkan ini sejak kapan? Aku tidak menjawab pertanyaannya. Aku menggeser kursor ke bagian bawah halaman, mengisi tanggal, lalu mencetaknya. Suara printer yang berderit membuat suasana semakin menyesakan. Baskara berdiri mematung di samping lemari. Wajahnya pucat. Kupikir, baru pada saat itulah dia sadar bahwa malam ini aku tidak sedang mengancam juga bukan sedang merajuk. Begitu kertas selesai dicetak, aku mengambilnya tanpa membacanya lagi. Aku menandatangani namaku dengan rapi, tegas, tanpa getar. Goresan tinta biru meluncur di atas kertas dengan cepat dan bersih, seolah memotong tuntas sebuah bagian hidup yang sudah terlalu lama. Coba kujahit kembali. Ibu Dewi melihat tanda tanganku dan tanpa sadar berseru, "Kamu pikir pergi begitu saja itu gampang?" Aku mengangkat kepala menatapnya tanpa suara keras, tanpa bersikap kurang ajar, tapi nadaku sekeras baja. Gampang atau tidak, itu tanggung jawabku. Tapi aku tidak akan tinggal di tempat yang tidak menghargaiku. Setelah kalimat itu, barulah Baskara melangkah maju. Wajahnya lebih panik dari sebelumnya. "Andini, tenang dulu. Ada apa-apa? Kita bicarakan besok. Kenapa harus sampai begini?" Aku menyodorkan surat itu ke arahnya. Bukan aku yang berlebihan, tapi ibu Mas yang barusan memaksaku memilih. Sekarang Mas tanda tangan Baskara tergagap. "Din, jangan paksa Mas." Aku menatap lurus ke matanya. Yang dipaksa dari tadi itu aku. Mas hanya menerima konsekuensinya. Baskara memegang kertas itu, tangannya sedikit gemetar. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya saat itu. Mungkin takut, mungkin menyesal, atau mungkin hanya tidak percaya semua berjalan di luar kendali secepat ini. Tetapi setelah beberapa detik terdiam, di bawah tatapan mendesak ibunya dan keheninganku yang tak goyah, akhirnya dia membungkuk dan menandatanganinya. Saat ujung penanya menyentuh kertas, hatiku terasa kosong sejenak. Bukan sakit juga bukan lega sepenuhnya. Hanya perasaan dingin seolah aku baru saja menyaksikan sesuatu yang kupercayai kokoh kini tertutup di hadapanku oleh tanganku sendiri. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku melipat laptop, memasukkannya ke dalam tas pelindung, lalu dengan hati-hati menyimpannya di koper. Aku hanya mengambil beberapa set pakaian penting, dokumen pribadi, dan barang-barang pribadiku. Aku tidak menyentuh apapun yang menjadi milik rumah ini, juga tidak mengambil barang tambahan apapun agar kelak tidak ada yang bisa menuduhku serakah setelah bercerai. Saat aku menarik koper menuju pintu, Baskara berdiri diam seperti patung. Sementara Ibu Dewi sudah kembali dengan sikap angkuh seperti biasa. Beliau melipat tangan, mencibir, tidak menahan juga tidak mengantar. Aku meletakkan tangan di gagang pintu, dan dari belakang terdengar kalimat yang mungkin sengaja diucapkannya agar aku mendengarnya dengan jelas. "Biarkan dia pergi, nanti juga dia akan kembali memohon-mohon." Aku berhenti sejenak, tetapi tidak berbalik. Pintu terbuka dan angin malam langsung menerpa wajahku, terasa dingin menusuk. Aku menarik koperku dan melangkah keluar. Punggungku tegak lurus. Ya, di luar memang dingin, tetapi setidaknya dinginnya angin malam lebih baik daripada dinginnya suasana di dalam rumah tadi. Setibanya di gerbang, aku memesan taksi. Begitu mobil mulai berjalan, barulah aku bersandar di kursi dan memejamkan mata sejenak. Entah kenapa, di tengah situasi itu, satu hal sangat jelas di benakku. Aku bukan baru saja kehilangan rumah, aku baru saja lolos dari sebuah tempat yang beracun. Ponsel di sakuku bergetar pelan. Aku membuka mata, mengeluarkannya, dan membuka kotak masuk email pekerjaan. Jariku berhenti sejenak di layar, lalu menekan tombol kirim pada sebuah email yang sudah kusiapkan sebelumnya. Itulah hal pertama yang kulakukan setelah keluar dari pernikahan itu, dan aku tahu sejak saat itu segalanya tidak akan pernah sama lagi. Taksi melaju menembus malam. Cahaya lampu jalan berwarna kuning melintas di jendela kaca lalu menghilang ke belakang. Persis seperti pernikahanku yang baru saja kutinggalkan. Aku duduk diam di kursi belakang. Tangan masih memegang erat ponsel. Layar menampilkan notifikasi email berhasil terkirim. Hanya satu baris singkat. Tapi aku tahu email itu bukan surat izin, bukan juga keluhan seorang wanita yang baru saja bercerai.
Email itu adalah laporan awal disertai peringatan risiko tingkat tinggi yang dikirim langsung ke Dewan Pengawas Perusahaan. Dan sejak detik itu, aku sadar bahwa aku telah resmi memasuki sebuah pertempuran tanpa jalan untuk mundur. Sejujurnya, dari awal aku bukanlah tipe orang yang gila kerja tanpa alasan seperti yang selalu digembar-gemborkan oleh ibu mertua dan Baskara. Aku bukan tipe wanita yang lebih mencintai kantor daripada rumah. Bukan juga orang yang suka mengubur diri dalam tumpukan dokumen hanya untuk mendapat pujian dari orang lain. Jika pekerjaanku hanya sebatas laporan rutin dan rapat-rapat panjang yang membosan, mungkin aku tidak perlu pulang jam 09.00 malam dengan kondisi selelah itu, tetapi apa yang sedang kutangani saat itu bukanlah pekerjaan biasa. Aku sedang melacak serangkaian transaksi janggal senilai miliaran rupiah yang melibatkan seorang mitra bernama CV Bintang Harapan Jaya yang telah menjadi pemasok material logistik untuk perusahaanku selama lebih dari setahun. Awalnya semua terlihat bersih. Kontrak lengkap dengan tanda tangan, surat jalan bertanda terima, pembayaran sesuai prosedur, dan faktur pun tidak ada yang aneh. Tetapi setelah lama bekerja di bagian pengendalian internal, aku paham bahwa beberapa penyelewengan tidak terlihat dari kesalahan yang kasar, melainkan dari hal-hal yang justru terlihat terlalu sempurna. CVI Bintang Harapan Jaya adalah salah satu kasus seperti itu. Data pembayaran antar periode mereka terlalu rapi, terlalu teratur, dan terlalu cocok. Sesuatu yang terlalu sempurna dalam urusan dokumen keuangan biasanya adalah yang paling mencurigakan. Aku mulai menggali lebih dalam sekitar 2 bulan lalu setelah menemukan satu lot material yang tercatat sudah masuk gudang secara penuh, tetapi jumlah penggunaan aktual di lapangan jauh lebih rendah. Selisihnya tidak besar jika dilihat per surat jalan, tetapi jika digabungkan dalam satu kuartal, jumlahnya cukup untuk membuat seorang profesional merinding. Aku melacak setiap subkontrak, setiap daftar serah terima hingga ke aliran dana pembayaran. Semakin kuperiksa, semakin kulihat adanya mata rantai yang berputar-putar secara tidak wajar. Ada faktur yang diterbitkan untuk satu lot barang, tetapi disertai dengan layanan lain. Ada dana yang baru saja ditransfer ke satu rekening, lalu beberapa hari kemudian berputar melalui perusahaan perantara sebelum lenyap dari jalur pengawasan normal. Cara kerjanya sangat mirip dengan praktik kotor yang sengaja ditutupi oleh berlapis-lapis dokumen legal. Saat itu aku belum berani menyimpulkan, dalam pekerjaan ini, salah bicara satu kalimat saja sudah cukup untuk meruntuhkan reputasi banyak orang dan diriku sendiri bisa terkena serangan balik. Aku hanya diam-diam mengumpulkan data, merangkai setiap petunjuk, meletakkannya berdampingan seperti kepingan kaca pecah di atas meja untuk melihat wujud asli dari apa yang tersembunyi di baliknya. Dan saat melacak transaksi-transaksi perantara itulah, aku mulai melihat sesuatu yang membuatku merinding. Orang di belakang CV Bintang Harapan Jaya tampaknya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ibu mertuaku. Awalnya itu hanya firasat yang sangat samar. Sebuah nama yang muncul berulang kali dalam dokumen perantara terdengar sangat familiar. Sebuah nomor telepon yang pernah tak sengaja kulihat muncul di layar ponsel Ibu Dewi saat beliau pergi ke pasar bersamaku. Lalu sekali lagi di suatu akhir pekan aku kebetulan mendengar beliau berbicara di telepon di balkon dengan suara yang sangat pelan. Berbeda jauh dari gayanya yang biasanya berisik. Begitu aku mendekat, beliau langsung mematikan telepon. Saat itu aku hanya merasa aneh, tapi tidak berpikir jauh. Baru ketika nama-nama dan petunjuk dalam berkas pekerjaan mulai cocok dengan potongan-potongan ingatan itu, aku merasakan hawa dingin di tengkukku. Belum lagi sekitar beberapa bulan terakhir, Ibu Dewi tiba-tiba menjadi sangat boros. Beliau mengganti ponselnya dengan model terbaru, membeli satu set perhiasan mutiara, bahkan mengganti tas belanjanya dengan merek ternama yang dulu sering beliau cemoh sebagai pemboros. Setiap kali aku bertanya baik-baik dari mana uangnya, beliau hanya mengangkat dagu dan tersenyum sinis. Ibu ini punya rezeki, kamu tidak perlu tahu. Saat itu aku masih berpikir mungkin beliau diberi hadiah atau punya tabungan pribadi. Tetapi semakin kulihat transaksi dalam berkas, semakin kurasa rezeki itu tidak sesederhana kedengarannya. Yang membuatku lebih cemas adalah sikap Baskara. Selama aku menangani kasus ini, dia tiba-tiba menunjukkan minat yang tidak biasa pada pekerjaanku. Bukan seperti suami yang bertanya karena khawatir, melainkan seperti orang yang sedang menyelidik. Suatu hari saat aku baru membuka laptop untuk melanjutkan pekerjaan setelah makan malam, Baskara sudah berdiri di belakangku dan bertanya dengan santai, "Proyek apa sih yang kamu periksa belakangan ini sampai tegang begitu?" Di lain waktu, dia meletakkan segelas air di sampingku dan berkata dengan nada ringan, "Mitra itu besar, ya, banyak orang yang terlibat." Sekilas terdengar sangat normal. Tetapi justru karena terlalu normal itulah yang menakutkan. Pria yang selama ini tidak pernah peduli apa yang ku kerjakan, tiba-tiba hafal nama proyek dan jadwal auditku. Perhatiannya itu membuatku merasa seperti ada seseorang yang berdiri sangat dekat di belakangku,
menghitung setiap langkahku. Karena itu, aku tidak memberitahu siapapun sejauh mana aku sudah melangkah. Aku diam-diam mengumpulkan lebih banyak bukti, mencadangkan data, mengambil tangkapan layar, membandingkan tanda tangan, mencocokkan waktu penerimaan barang dengan waktu pembayaran, lalu melacak setiap aliran dana yang mencurigakan. Aku tahu aku belum bisa mempublikasikannya saat itu karena rangkaian data masih kekurangan beberapa mata rantai penting, hanya kurang satu bagian saja. Semua usahaku bisa diputar balikan menjadi asumsi. Dan dalam kasus seperti ini, orang tidak menang dengan kebenaran. Mereka hanya perlu cukup licik untuk mengubah orang yang menemukan kebenaran menjadi biang keladi. Jadi, email yang kukirim di taksi malam itu bukanlah tindakan gegabah. Itu adalah langkah pertama yang terpaksa kuambil ketika aku sadar bahwa aku baru saja diusir dari rumah pada saat yang paling sensitif. Aku menulisnya dengan sangat singkat, melampirkan laporan awal dan peringatan bahwa berkas Bintang Harapan Jaya memiliki indikasi penipuan serius serta meminta Dewan Pengawas untuk sementara waktu memblokir akses pengeditan data terkait untuk mencegah adanya intervensi. Aku tidak mengirimkannya ke manajer langsungku, melainkan melompati beberapa level. Karena pada saat itu aku tidak lagi berani percaya bahwa semua orang di bawahku bersih, taksi berhenti di depan sebuah penginapan kecil yang tersembunyi di gang yang sepi. Aku menurunkan koper, menyewa sebuah kamar sempit yang hanya cukup untuk satu tempat tidur tunggal, sebuah meja kayu kecil, dan kipas angin dinding yang berisik. Tempat itu tidak terlihat seperti tempat bagi seseorang yang baru saja diusir dari rumah, tetapi itulah tempat teraman yang bisa kupikirkan malam itu. Aku meletakkan laptop di meja, menyambungkannya ke listrik, dan membuka kembali seluruh data. Di luar jendela, kota sudah larut. Sementara aku duduk sendirian di kamar sewaan yang murah, menatap angka-angka yang berkedip di layar dan tahu dengan sangat jelas satu hal. Jika aku berhenti sekarang, aku tidak hanya akan kehilangan pekerjaan. Aku akan menjadi kaki tangan kejahatan, dan perang sesungguhnya baru saja dimulai. Keesokan paginya aku hampir tidak bisa tidur. Baru pukul lebih sedikit, ponselku bergetar menandakan ada email balasan dari kantor. Aku langsung terbangun, jantungku berdebar kencang. Isi emailnya sangat singkat, tetapi setiap barisnya membuatku duduk tegak. Dewan Pengawas telah menerima laporanku. Mereka memintaku untuk merahasiakan informasi ini sepenuhnya, tidak membicarakannya dengan siapapun di luar tim investigasi dan terus mengumpulkan bukti dalam diam. Di akhir email, ada satu kalimat yang menarik perhatianku. Kemungkinan data sedang coba diintervensi dari luar, perlu penanganan yang hati-hati. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Diintervensi dari luar. Artinya ini bukan lagi sekadar angka-angka janggal. Artinya sudah ada yang menyadari bahwa aku hampir sampai dan mereka mulai bergerak untuk menghapus jejak. Aku bahkan belum sempat menenangkan diri ketika ponselku menyala lagi. Pesan dari Rina, rekan kerja dekatku di bagian IT. Rina bukan tipe orang yang mudah panik, tetapi pesannya membuatku merinding. Nin, tadi pagi-pagi ada yang coba akses folder arsip proyek Bintang Harapan Jaya, tim kami berhasil blokir sementara. Kamu hati-hati. Aku langsung menelepon Rina. Di seberang sana, suaranya sangat pelan, seolah takut ada yang mendengar. Aku belum berani ngomong banyak di telepon, tapi memang ada log aneh. Bukan salah akses biasa. Orang itu masuk tepat ke data mentahnya, bahkan coba mengubah riwayat aktivitas. Kalau tidak ada sistem backup otomatis, mungkin sebagian jejaknya sudah hilang. Aku duduk diam, punggungku terasa dingin. Bisa dilacak sumber aksesnya? Rina ragu sejenak lalu berkata, bisa, tapi aneh. Aksesnya bukan dari sistem internal kita, tapi dari jaringan luar yang alamat IP-nya terdaftar atas nama kantor CV Bintang Harapan Jaya. Tanganku mencengkeram ponsel begitu erat hingga terasa sakit. Jadi benar, pihak sana sudah mulai menghapus jejak. Mereka hanya akan melakukan itu jika mereka tahu aku sudah memegang sesuatu yang cukup berbahaya. Aku membuka laptop, masuk kembali ke semua sistem backupku, dan mulai membandingkan setiap alur transaksi sekali lagi. Semakin dalam hubungannya semakin jelas. Sebuah rekening perantara yang sebelumnya hanya muncul samar-samar dalam beberapa pembayaran kini terlihat sangat menonjol. Pemilik rekeningnya bukan orang dari perusahaanku, juga bukan dari CV Bintang Harapan Jaya secara langsung, melainkan atas nama seorang wanita bernama Mayasari. Begitu nama itu muncul di mataku, aku merasa sangat familiar. Aku mencoba mengingat-ingat sejenak, lalu teringat bahwa dialah wanita yang sering berkunjung ke rumah. Mulutnya selalu manis, memanggil Ibu Dewi dengan sebutan kakak adik, dan kadang-kadang minum teh di rumahku berjam-jam. Pernah sekali aku pulang kerja lebih awal dan melihat Ibu Dewi dan wanita itu sedang berbisik-bisik di ruang tamu. Begitu melihatku masuk, keduanya langsung terdiam. Saat itu,
Ibu Dewi berpura-pura tertawa dan berkata, teman ibu saja, kenalan lama. Aku tidak terlalu memikirkannya saat itu, tetapi sekarang melihat nama itu berada di tengah-tengah mata rantai keuangan yang gelap, semua potongan ingatan itu seolah menyatu menjadi sebuah gambaran yang mengerikan. Sampai di situ, aku tidak ragu lagi. Ibu mertuaku bukan hanya wanita galak, sinis, dan suka mengontrol. Beliau terlibat langsung dalam jaringan uang ini. Tamparan semalam, ultimatum untuk memilih berhenti kerja atau bercerai. Semuanya bukan lagi soal ibu mertua yang membenci menantu yang sering pulang malam. Beliau memaksaku berhenti kerja tepat saat aku akan menyentuh inti dari kasus ini. Beliau tidak ingin aku menjadi menantu yang lebih baik. Beliau ingin aku bungkam. Memikirkan itu, seluruh tubuhku terasa dingin oleh sebuah kebenaran yang lebih menakutkan. Jika Ibu Dewi sudah tahu sejauh mana aku menyelidik, maka Baskara pasti tidak mungkin tidak terlibat. Mana mungkin dia tiba-tiba terus bertanya proyek apa yang sedang kukerjakan, mitra mana yang rumit. Mana mungkin semalam mereka berdua duduk menungguku pulang di saat paling larut untuk memaksaku memilih? Tidak. Tidak ada yang kebetulan. Baskara tahu, bahkan mungkin bukan hanya tahu, tapi juga membantu ibunya. Aku duduk terdiam di depan layar untuk waktu yang sangat lama. Jika ini terjadi di masa lalu, mungkin aku akan merasa hancur. Masih ingin mencari alasan untuk membohongi diri sendiri bahwa Baskara hanya lemah, hanya dipengaruhi ibunya, hanya tidak peduli, tapi tidak sampai menjadi kaki tangan. Tetapi setelah melihat caranya diam saat aku ditampar, setelah caranya menandatangani surat cerai tanpa membelaku sedikit pun, aku tidak lagi cukup naif untuk menipu diriku sendiri. Aku mulai mencadangkan seluruh data ke beberapa tempat sekaligus. Satu salinan ke cloud pribadi yang terenkripsi, satu salinan ke hard disk eksternal, dan satu salinan lagi dalam bentuk file terkompresi yang kukirim ke email sekunder yang hanya aku yang tahu, kata sandinya. Aku mengambil tangkapan layar dari setiap log akses, setiap perbandingan tanda tangan, dan setiap rekening perantara. Aku tahu, jika aku terlambat sedikit saja, semua ini bisa lenyap seolah tidak pernah ada. Setelah selesai, aku tidak lagi melapor ke manajer langsungku seperti biasa. Sebaliknya, aku secara proaktif menghubungi seorang pimpinan yang lebih tinggi di sistem pengawasan, seseorang yang dikenal pendiam dan sangat berhati-hati. Aku meminta pertemuan pribadi singkat tapi jelas. Aku butuh perlindungan informasi, butuh prosedur penyegelan data yang lebih ketat, dan butuh seseorang untuk mengonfirmasi bahwa apa yang kupegang adalah sah untuk berjaga-jaga. Jika nanti ada yang mencoba membalikkan tuduhan bahwa aku mencuri data perusahaan. Setelah mengirim pesan itu, aku duduk diam di kamar sewaan yang kecil, menatap cahaya matahari pucat di luar jendela yang perlahan merambat di dinding seberang. Untuk pertama kalinya sejak semalam, aku tidak lagi merasa seperti seorang wanita yang ditampar, diusir dari rumah, dan dipaksa menandatangani surat cerai. Tidak. Sejak data-data itu terlihat jelas di hadapanku, aku tahu di tanganku ada sebuah kartu yang sangat kuat. Aku bersandar di kursi, memejamkan mata sejenak, lalu membukanya kembali. Di kepalaku hanya ada satu pikiran yang sangat jernih. Mereka pikir aku akan kembali memohon-mohon, tapi mereka tidak tahu. Aku sudah tahu terlalu banyak. Keesokan paginya yang panik bukanlah aku. Tepat 24 jam setelah aku menarik koper keluar dari rumah itu, ponselku mulai berdering tanpa henti. Awalnya hanya satu panggilan, lalu dua, lalu bertubi-tubi hingga layar yang belum sempat gelap sudah menyala lagi. Aku sedang duduk di kamar sewaan kecilku. Di hadapanku laptop masih membuka file perbandingan data, sementara ponsel di samping tanganku terus bergetar hebat, seolah ada yang ingin menembus layar untuk menarikku kembali. Aku mengangkatnya dan melihat semua panggilan berasal dari nomor yang sama, nomor Ibu Dewi Prameswari. Aku membiarkannya berdering. Panggilan pertama mati, panggilan kedua langsung menyusul, lalu yang ketiga, keempat, dalam waktu kurang dari setengah jam, daftar panggilan tak terjawab sudah memenuhi layar. Jika ini terjadi di masa lalu, hanya melihat beberapa panggilan tak terjawab dari ibu mertua saja sudah membuatku panik dan segera menelepon balik. Takut beliau ada urusan mendesak, takut terlambat 1 menit saja, akan dicap tidak sopan atau tidak peduli. Tapi hari itu tidak. Aku hanya duduk diam menatap ponsel bergetar, melihat namanya muncul lalu hilang. Hatiku tidak lagi bergejolak seperti dulu. Semakin banyak panggilannya, semakin aku yakin satu hal. Beliau sedang takut. Menjelang siang, aku menghitung ada 57 panggilan tak terjawab. Angka itu membuatku tertawa sinis. 57 panggilan hanya dalam satu pagi. Seorang wanita yang kemarin duduk dengan angku di sofa menamparku lalu membentak bahwa rumah ini tidak sudi menampung perempuan sepertiku. Sekarang meneleponku 57 kali.
Jika bukan karena masalah besar, beliau tidak akan pernah merendahkan dirinya sampai sejauh itu. Di tengah rentetan panggilan, akhirnya muncul satu pesan teks, hanya satu baris singkat. Andini, pulang bicara sama ibu. Ibu salah. Aku menatap 4 kata terakhir itu untuk waktu yang lama. Ibu salah. Kalimat sesederhana itu. Tetapi jika keluar dari mulut Ibu Dewi, itu lebih langka daripada hujan di musim kemarau. Selama bertahun-tahun menjadi menantu, aku belum pernah mendengar beliau mengaku salah pada siapapun. Sekalipun ucapannya menyakitkan atau perlakuannya tidak adil, pada akhirnya yang harus mengalah selalu orang lain. Tapi hari ini beliau mengirim pesan seperti itu. Bukan karena beliau menyayangiku, bukan juga karena menyesali tamparannya semalam. Tidak, pasti karena masalah di kantor sudah menyentuh titik yang membuatnya tidak bisa duduk tenang. Aku belum sempat membalas pesan itu ketika Rina menelepon lagi. Begitu kuangkat, suaranya terdengar lebih panik dari kemarin. Nin, kamu di mana? Tetap di situ saja. Ya. Pagi ini Dewan Pengawas melakukan audit mendadak ke CV Bintang Harapan Jaya. Mereka langsung kunci datanya, bahkan alur persetujuan sementara juga dibekukan. Aku langsung duduk tegak, sudah dibekukan semua? Iya, cepat sekali. Aku belum pernah lihat ada yang menangani secepat ini. Dari pagi pihak sana panik. Departemen sistem kami menerima beberapa permintaan akses lagi, tapi semuanya ditolak. Sepertinya pihak atasan benar-benar sudah turun tangan. Aku menggenggam ponsel erat. Prediksiku mulai menjadi kenyataan. Rangkaian penyelewengan itu tidak lagi diam di tumpukan berkas. Ia sudah disentuh, sudah diseret ke tempat terang, dan begitu cahaya menerpa, mereka yang terbiasa hidup dalam kegelapan akan menjadi yang pertama panik. Aku menutup telepon, melihat kembali pesan ibu salah dan merasa geli. Ternyata bukan karena beliau sadar telah salah menamparku, bukan juga karena merasa bersalah telah memaksaku menandatangani surat cerai. Beliau hanya panik karena aku tidak lagi berada dalam jangkauannya. Karena aku tidak lagi di rumah itu untuk bisa dibentak dan langsung diam, diancam dan langsung takut. Sekarang data sudah terkirim, laporan sudah diterima, audit sudah dimulai. Beliau tidak bisa lagi menamparku untuk membuat semuanya kembali seperti semula. Tepat pada saat itu, ponselku berdering lagi. Kali ini dari Baskara, aku menatap namanya di layar. Hatiku terasa dingin. Aku membiarkan deringnya berbunyi beberapa kali sebelum mengangkatnya. Di seberang sana terdengar suara Baskara, tidak lagi ragu-ragu seperti semalam, melainkan terdengar sangat tergesa-gesa. Andini, apa yang kamu lakukan? Aku diam selama 2 detik. Baskara melanjutkan dengan suara lebih tegang. Kenapa kantor tiba-tiba mengaudit proyek itu? Kamu bicara apa? Kamu kirim apa ke atasan, kan? Aku mendengarnya dan merasa ingin tertawa. Pria yang kemarin dengan dingin menandatangani surat cerai dan membiarkan ibunya menampar istrinya, sekarang menelepon hanya untuk bertanya tentang proyek. Tidak bertanya di mana aku, tidak bertanya apakah aku baik-baik saja, tidak bertanya apakah aku butuh sesuatu, hanya menanyakan tepat apa yang mereka takutkan. Aku bersandar di kursi, menatap keluar jendela yang cerah, lalu menjawab dengan sangat perlahan dan jelas. Hanya satu kalimat, Mas sebaiknya tanya sama ibu. Di seberang sana hening, aku tidak menunggu lebih lama. Aku langsung mematikan telepon. Beberapa detik kemudian, ponselku menyala lagi dengan panggilan baru. Lalu satu lagi, tapi kali ini aku tidak peduli. Aku meletakkan ponsel dengan layar menghadap ke bawah, membiarkannya bergetar di atas meja kayu hingga berisik. Di dalam kamar sewaan yang kecil, suara itu terdengar aneh. Bukan lagi seperti desakan, melainkan seperti suara pintu yang digedor bertubi-tubi dari luar. Sementara orang di dalam sudah tidak berniat membukanya. Aku mengangkat layar ponsel sekali lagi. 57 panggilan tak terjawab dari Ibu Dewi masih tercetak di sana. Di bawahnya, panggilan baru dari Baskara ikut menyambung. Aku menatap deretan nomor itu untuk waktu yang lama, lalu menghela napas perlahan. Sejak semalam hingga sekarang, untuk pertama kalinya aku melihat dengan jelas bahwa neraca telah berbalik. Kemarin yang berdiri di tengah ruang keluarga dipaksa memilih jalan hidup adalah hari ini. Yang panik menelepon, yang gemetar mengirim pesan. Ibu salah. Yang tergesa-gesa bertanya, apa yang kamu lakukan adalah mereka? Aku meletakkan ponsel ke samping dan membuka kembali laptopku. Angka-angka, file data, dan log yang dingin itu masih ada di sana. Diam tapi lebih tajam dari pisau. Aku tahu pasti 57 panggilan ini bukanlah akhir. Ini hanyalah pertanda awal bahwa mimpi buruk mereka baru saja dimulai. Setelah 57 panggilan tak terjawab itu, aku tetap tidak mengangkat telepon. Aku juga tidak menelepon balik. Aku sangat paham dalam situasi seperti ini, siapa yang kehilangan ketenangan lebih dulu, dialah yang kalah. Dan aku sudah terlalu lama bersabar.
Kali ini aku tidak mau memberikan keuntungan apapun lagi kepada mereka. Menjelang siang, Ibu Dewi mengganti taktiknya. Jika pagi tadi beliau menelepon bertubi-tubi seolah ingin merobek layar ponselku, sekarang beliau mulai mengirim pesan teks. Pesan pertama berbunyi, "Andini, dengarkan ibu, ini cuma salah paham." Pesan kedua menyusul tak lama kemudian. "Masalah suami istri selesaikan baik-baik, jangan dibesar-besarkan." Aku membaca dua baris pesan itu dan merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungku. Wanita yang semalam menunjuk wajahku memaksaku memilih antara berhenti kerja atau bercerai sekarang mengatakan ini salah paham dan membawa-bawa status suami istri untuk membujukku. Aku tidak merasa luluh. Aku justru semakin yakin satu hal. Beliau benar-benar panik. Bukan panik karena kehilangan menantu, bukan panik karena keluarga retak. Beliau panik karena ada sesuatu yang terlepas dari genggamannya dengan sangat cepat. Dan sesuatu itu pastilah berkaitan dengan tumpukan data yang kupegang. Tepat pada saat itu, ponselku berdering lagi. Kali ini dari Rina di bagian IT, tapi suaranya sangat berbeda dari biasanya, begitu tergesa-gesa hingga tidak ada basa-basi. "Endin gawat, semalam ada yang mencoba masuk secara ilegal ke folder data yang kamu tangani. Sistem berhasil memblokir, tapi lognya masih utuh. Kupikir kamu harus tahu sek." Aku mencengkeram ponsel. "Dari mana aksesnya?" Rina merendahkan suaranya lagi. "Bukan dari kantor kita, dari IP eksternal. Tim kami baru saja mencocokkan alamat jaringan dengan informasi registrasi, dan itu cocok dengan kantor CV Bintang Harapan Jaya." Aku terdiam selama beberapa detik, meskipun aku sudah siap, mereka akan bertindak. Jantungku tetap berdebar kencang saat mendengar konfirmasi langsung dari mereka sudah mulai menghapus jejak, mulai menghancurkan jalan keluar, mulai memburu apa yang ada di tanganku. Dan ketika mereka sudah harus menyentuh sistem data secara langsung, itu artinya seranganku sudah mengenai titik terlemah mereka. Tanpa membuang waktu sedetik pun, aku membuka laptop dan langsung mengirimkan data-data penting tambahan kepada Kepala Dewan Pengawas beserta log akses ilegal yang baru saja dikirimkan Rina. Dalam email itu, aku meminta pemblokiran segera atas semua alur persetujuan yang terkait dengan CV Bintang Harapan Jaya, sekaligus mengunci hak edit atas seluruh dokumen asli untuk mencegah penghapusan jejak dari internal. Saat menekan tombol "kirim", aku sadar bahwa aku telah mendorong segalanya ke level yang berbeda. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Kurang dari 10 menit kemudian, Baskara menelepon. Aku membiarkan deringnya berbunyi beberapa kali sebelum mengangkatnya. Suara di seberang sana tidak lagi tergesa-gesa dan cemas seperti pagi tadi. Kali ini suaranya berat, setiap kata seolah dipaksa keluar dari sela-sela gigi. "Kamu sudah mendorong semuanya terlalu jauh, Andini." Aku bersandar di kursi, menatap langit-langit kamar yang belang karena cahaya dan bertanya balik dengan sangat perlahan. "Apa lebih jauh dari Ibu Mas yang mencoba membeli kesunyianku?" Di seberang sana hening seketika. Hanya 2 detik. 2 detik yang begitu singkat hingga orang lain mungkin tidak akan menyadarinya. Tapi bagiku 2 detik itu cukup untuk mengonfirmasi segalanya. Jika Baskara tidak tahu apa yang dilakukan ibunya, dia pasti akan langsung bertanya balik. Tapi dia diam. Keheningan itu adalah pengakuan yang paling jelas. Aku tidak bicara lagi, juga tidak menunggunya membela diri. Aku langsung mematikan telepon. Saat ini aku tidak lagi merasa sakit karena kecewa. Yang tersisa hanyalah kesadaran yang dingin. Ternyata pria yang pernah kupercaya sebagai sandaran hidup dari awal hingga akhir justru berada di pihak yang ingin menjatuhkanku. Sore harinya saat aku sedang memeriksa ulang salinan backup data, ponselku menyala karena ada pesan baru dari Ibu Dewi. Tapi kali ini bukan lagi bujukan atau kepura-puraan. Beliau mengirimkan satu alamat kedai kopi yang tersembunyi di sebuah jalan kecil. Lalu satu kalimat tambahan, "Datanglah. Ibu akan berikan apa yang kamu mau." Aku membacanya dan tertawa sinis. "Berikan apa yang kamu mau." Kalimat itu terdengar seperti orang yang sedang memberi anugerah, tapi bau perhitungannya sangat menyengat. Aku tahu beliau ingin bertemu secara pribadi. Aku juga tahu pertemuan itu bukan untuk meminta maaf. Orang seperti Ibu Dewi tidak akan pernah benar-benar menundukkan kepala jika belum terpojok. Dan justru karena beliau yang berinisiatif mengajak bertemu seperti itu, aku semakin yakin harus datang. Tapi datang bukan berarti masuk ke dalam perangkap dengan naif. Aku mengisi daya ponsel hingga penuh, memeriksa kembali aplikasi perekam suara, dan memasukkan satu perangkat backup mini ke dalam tas. Setelah itu, aku menelepon Sinta, teman kuliahku yang sekarang menjadi pengacara. Aku tidak bercerita panjang lebar, hanya mengatakan singkat bahwa aku butuh dia duduk di meja lain di kedai kopi itu untuk mengamatiku, berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tidak terduga.
Sinta terdiam sejenak lalu menjawab singkat, "Oke, datang saja. Jangan pergi sendirian." Sebelum keluar kamar, aku berhenti di depan cermin kecil yang tergantung di dekat pintu. Wajah di cermin terlihat sedikit pucat. Mata cekung karena kurang tidur, tapi tatapannya sangat berbeda dari beberapa hari sebelumnya. Tidak ada lagi kepasrahan, tidak ada lagi kebingungan. Aku meremas tali tasku, menatap diriku sejenak, lalu berbisik pelan. Cukup untuk terdengar di ruangan yang sunyi. Hari ini, siapapun yang mau bermain sebagai korban akan kubuat dia menunjukkan wajah aslinya. Selesai berkata, aku berbalik dan melangkah keluar. Langit sore memancarkan cahaya kuning pucat yang terasa dingin. Di dalam hatiku tidak ada rasa takut, hanya satu perasaan yang sangat jelas. Pertemuan ini bukan lagi soal ibu mertua yang menasihati menantu, melainkan saat kedua belah pihak mulai membuka kartu mereka yang sebenarnya. Kedai kopi yang ditunjuk Ibu Dewi terletak tersembunyi di sebuah jalan kecil di Jakarta Selatan. Dari luar tampak privat dan tenang, tempat yang biasa dipilih orang jika tidak ingin diperhatikan. Aku tiba 10 menit lebih awal, memilih tempat duduk yang cukup tersembunyi untuk mengamati pintu masuk. Di meja seberang, Sinta sudah duduk. Di hadapannya segelas teh yang masih utuh, tangannya memegang ponsel seperti pelanggan biasa. Melihatku, dia hanya mengangguk kecil, tidak menatap lama. Persis seperti yang sudah kami rencanakan. Aku memesan segelas air mineral, dan meletakkan ponsel di atas meja, dengan layar menghadap ke bawah. Sebelum meninggalkan kamar tadi, aku sudah memeriksa perekam suara 2 kali. Tapi saat itu jantungku masih berdebar kencang. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu jika aku salah bicara atau salah langkah, wanita itu akan segera menunjukkan wajah aslinya. Ibu Dewi datang terlambat tepat 7 menit. Begitu masuk, beliau langsung memasang tampang lelah. Bahunya sedikit terkulai, mata dibuat sembab, dan bibir dirapatkan seolah tidak makan dan tidak tidur karena cemas. Tapi sekali lirik saja, aku sudah bisa melihat sandiwara itu begitu kikuk hingga menggelikan. Kalung mutiara di lehernya adalah model baru. Tas tangan yang diletakkannya di siku masih kaku seolah baru dibuka dari kotak. Seorang wanita yang benar-benar tertekan tidak akan punya waktu untuk memilih perhiasan yang serasi dengan pakaiannya. Beliau duduk di hadapanku tanpa basa-basi. Tanpa menatapku, seolah seorang ibu yang memanggil mantan menantunya untuk bicara baik-baik. Beliau tidak menyinggung tamparan semalam, apalagi soal memaksaku bercerai. Beliau langsung ke pokok permasalahan, begitu cepat hingga jelas sekali sudah dilatih di kepalanya. Kamu berhenti kerja saja, berapun uangnya, ibu yang ganti. Aku menatap lurus ke wajahnya, lalu tersenyum tipis. Ibu mau mengganti kerja kerasku atau ibu mau menyumbat mulutku? Wajahnya menegang. Hanya sekilas, tapi aku melihat pupil matanya sedikit menyempit. Tangannya yang berada di atas tas mencengkeram lebih erat. Lalu suaranya berubah kembali melengking dan sinis seperti biasa. Jangan bicara seperti itu, ibu ini sedang menyelamatkanmu. Aku tidak menjawab. Hanya duduk diam menatapnya seperti orang asing. Mungkin ketenangankulah yang membuatnya gelisah. Beliau membungkuk, membuka tasnya, dan mengeluarkan selembar kertas fotokopian yang dilipat 2. Beliau mendorongnya ke arahku dengan perlahan. Setiap gerakannya seolah ingin menunjukkan bahwa ini adalah tawaran yang baik. Aku menunduk dan melihat. Itu adalah fotokopian sebuah buku tabungan. Beliau berkata sangat pelan. Setiap katanya terasa berat. 3 miliar. Ambil ini, pergilah keluar kota untuk sementara waktu. Data di komputermu harus lenyap. Aku tidak menyentuh kertas itu. Aku juga tidak menunjukkan keterkejutan seperti yang mungkin diharapkannya. 3 miliar bagi banyak orang adalah jumlah yang bisa mengubah hidup. Bagi seseorang yang baru saja menarik koper keluar dari rumah suaminya sepertiku, uang itu mungkin terlihat seperti pelampung penyelamat. Tapi aku tahu persis, di dunia ini tidak ada pelampung yang dilemparkan dengan tangan kotor tanpa ada harga yang harus dibayar. Aku mengangkat kepala dan hanya bertanya satu hal. Kalau aku tidak setuju, bagaimana? Barulah saat itu beliau melepaskan semua kepura-puraannya. Beliau mencondongkan tubuh ke depan. Matanya melotot, suaranya direndahkan, tapi penuh racun yang dingin. Kalau begitu, kamu akan kehilangan pekerjaan, nama baik, bahkan bisa masuk penjara. Kamu pikir kamu itu bersih? Hah, aku mendengarnya dan punggungku terasa dingin. Bukan karena takut, tapi karena dari nada bicaranya, aku tahu beliau tidak sedang menggertak. Beliau berbicara seperti orang yang sudah punya rencana cadangan. Seseorang yang tahu jika cara halus tidak berhasil, cara kotor sudah menunggu di belakang. Sangat mungkin mereka sudah menyiapkan skenario untuk membalikkan tuduhan kepadaku sebagai pembocor data internal atau mengarang cerita yang cukup untuk membuatku menjadi pihak yang salah sebelum aku sempat bicara. Tapi bukannya mundur, aku sengaja melakukan sebaliknya.
Aku menunduk menatap lembaran fotokopian itu. Diam selama beberapa detik seolah benar-benar bimbang. Benar saja, beliau mengira aku goyah. Suaranya melunak, lebih lembut sedikit, tapi semakin lembut semakin tercium bau racunnya. Baskara itu sayang sama kamu, makanya dia mau kamu mundur baik-baik. Kalau orang-orang di atas sana sudah turun tangan, kamu tidak akan bisa bangkit lagi. Aku mendengarnya dan hanya ingin tertawa. Baskara itu sayang sama kamu. Sebuah kalimat seperti pisau tumpul yang menggores luka lama. Sayang macam apa yang diam saja melihat ibunya menampar istrinya? Sayang macam apa yang menandatangani surat cerai? Secepat menandatangani tanda terima, tapi aku tidak membantahnya. Aku hanya perlahan mengambil ponselku, berpura-pura melihat jam. Padahal sebenarnya memeriksa apakah perekam suara masih berjalan. Layar gelap ponsel memantulkan wajahku yang dingin. Aku meletakkan ponsel itu kembali, menatap lurus ke arah Ibu Dewi, lalu berkata dengan jelas setiap katanya, aku tidak menjual nuraniku. Siapa yang berbuat salah, dialah yang harus menanggung akibatnya. Kalimat itu selesai. Beliau menggebrak meja dengan keras. Gelas di hadapanku bergetar, airnya tumpah ke tepi. Beberapa tamu di sekitar menoleh, tapi beliau tidak peduli. Wajahnya memerah, suaranya meledak tanpa bisa ditahan lagi. Kamu pikir kamu menang? Kamu itu cuma perempuan yang dicerai suami dan diusir mertua. Kamu bicara, siapa yang akan percaya? Kamu pikir orang-orang akan memihakmu? Aku menatap wanita itu untuk pertama kalinya, melihat dengan begitu jelas sifat serakah dan kejam yang merobek lapisan moralitas di luarnya. Aku perlahan berdiri merapikan baju lalu membungkuk sedikit agar suaraku hanya terdengar olehnya. Orang mungkin tidak akan percaya padaku sendirian, tapi mereka akan percaya pada bukti. Selesai berkata, aku berbalik dan berjalan pergi. Aku tidak menoleh ke belakang, juga tidak memberinya kesempatan untuk memanggilku lagi dengan suara setengah memohon setengah mengancam itu. Begitu sampai di pintu kedai, ponsel di tanganku bergetar. Pesan dari Sinta, hanya satu baris singkat, terekam semua. Sekarang mereka benar-benar mulai takut. Aku berhenti sejenak di balik pintu kaca, membaca pesan itu dan merasakan hatiku dingin tapi sangat jernih. Di belakangku, Ibu Dewi masih duduk di sana, mungkin mengirainya baru saja gagal dalam sebuah negosiasi. Padahal sejak saat beliau mengeluarkan fotokopian buku tabungan dan mengatakan data di komputermu harus lenyap, beliau telah mendorong dirinya sendiri selangkah lebih dalam ke jurang. Keesokan paginya, begitu aku membuka mata, ponselku sudah bergetar karena email dari kantor. Judulnya singkat dan dingin, panggilan rapat darurat. Aku membukanya dan tidak terkejut. Perusahaan memintaku hadir pukul 9.00 pagi di ruang rapat internal untuk memberikan klarifikasi atas sebuah laporan anonim. Di dalamnya tertulis jelas bahwa aku dicurigai menyalin data rahasia secara ilegal dan menunjukkan tanda-tanda memeras mitra perusahaan. Aku membacanya tanpa marah atau panik, aku hanya merasa memang inilah cara terkotor, tercepat, dan paling biasa mereka lakukan. Ketika tidak bisa membungkam orang yang menemukan kesalahan, mereka akan membalikkan orang itu menjadi pelaku kejahatan, satu panah mengenai dua sasaran. Jika aku panik dan sibuk membela diri, maka kasus CV Bintang Harapan Jaya akan punya waktu lebih untuk menghapus jejak. Dan jika aku ceroboh sedikit saja, mereka akan punya alasan untuk menjadikanku sebagai karyawan yang frustrasi karena perceraian lalu bertindak nekat. Aku mandi, mengenakan pakaian kerja yang sederhana tapi rapi, mengikat rambutku tinggi-tinggi, lalu memasukkan laptop, hard disk backup, dan semua dokumen yang sudah kucetak ke dalam tas. Sebelum keluar kamar, aku menatap diriku di cermin sekali lagi. Wajah di cermin memang sedikit pucat karena kurang tidur, tapi tatapannya sama sekali tidak goyah. Aku tahu persis hari ini jika aku gemetar, aku akan kalah sejak menit pertama. Ruang rapat yang ditunjuk berada di ujung koridor lantai 11. Tipe ruangan kecil yang khusus digunakan untuk menangani masalah internal. Begitu masuk, aku langsung merasakan suasana yang begitu tegang. Perwakilan HRD duduk di kiri, bagian legal di seberang, dan keamanan internal di kanan. Di atas meja ada setumpuk berkas tipis, sebuah perekam suara rapat, dan beberapa botol air mineral yang masih tersegel. Tidak ada yang tersenyum, tidak ada yang bertanya apakah aku butuh waktu untuk bersiap. Cara mereka duduk diam menungguku masuk sudah cukup menjelaskan bahwa rapat ini bukan untuk mendengarkan ceritaku, melainkan untuk melihat bagaimana aku akan bereaksi. Yang pertama bicara adalah Ibu Hesti dari bagian legal. Suaranya datar dan formal. Ibu Andini, saat ini perusahaan menerima laporan anonim yang menyatakan bahwa Ibu telah menyalin data secara ilegal dari sistem dengan indikasi mengirimkan informasi keluar dan menggunakan data tersebut untuk menekan mitra. Hari ini kami mengundang Ibu untuk memberikan klarifikasi. Aku menarik kursi dan duduk, meletakkan tasku di atas meja,
lalu mengeluarkan laptop dengan sangat perlahan. Aku tidak langsung membantah atau bereaksi seperti orang yang dihina. Aku hanya mengatakan kebenaran singkat dan jelas. Saya menyalin data untuk kepentingan investigasi internal. Hal itu berada dalam lingkup pekerjaan saya. Saya punya log akses, surat tugas, dan email laporan di setiap tahapannya. Saya tidak mengirim data keluar secara ilegal. Begitu kalimatku selesai, pintu ruang rapat terbuka. Baskara masuk. Aku terdiam sejenak, bukan karena terkejut, tapi karena pada saat itu kepingan puzzle terakhir di kepalaku menyatu dengan sangat jelas. Dia tidak datang sebagai mantan suami yang baru saja menandatangani surat cerai. Dia tidak datang untuk memberlaku atau setidaknya diam. Dia datang sebagai perwakilan dari pihak mitra, artinya dari awal hingga akhir dia tidak hanya berdiri di luar dan menonton. Dia berada di seberang papan catur. Baskara mengenakan kemeja biru muda dan dasi abu-abu. Rambutnya ditata rapi seolah ini hanya pertemuan kerja biasa. Justru penampilan rapinya itulah yang membuatku merasa lebih jijik. Pria yang pernah tidur bersamaku, makan masakanku, dan memegang tanganku di tahun-tahun awal pernikahan, kini masuk ke ruangan itu dengan wajah tenang, seolah siap menyaksikan aku dijatuhkan ke lumpur. Dia duduk di ujung meja, menatapku seperti orang asing lalu berkata dengan nada datar, "Saya sangat menyesal masalah pribadi kami berdampak pada pekerjaan. Tapi jika Andini bertindak nekat karena frustrasi dengan perceraian, perusahaan harus menanganinya dengan tegas." Suhu ruangan seolah turun beberapa derajat. Aku menoleh dan menatap lurus ke wajahnya. Saat itu hatiku tidak lagi sakit seperti wanita yang dikhianati. Yang ada hanya rasa dingin dari seseorang yang baru saja melihat wajah asli di baliknya. Aku bertanya perlahan, setiap kata terpisah, "Mas baru saja bilang saya bertindak nekat. Lalu bagaimana Mas menjelaskan adanya akses login ke folder saya dari kantor CV Bintang Harapan Jaya?" Baskara tertegun sejenak. Hanya sekilas, tapi aku melihatnya dengan jelas. Rahangnya mengeras, matanya melirik ke arah petugas keamanan internal, lalu kembali dengan cepat. Reaksi singkat itu cukup membuat teknisi yang duduk di sebelah perwakilan keamanan internal langsung bertanya sesuatu dengan pelan. Petugas keamanan itu mengangguk lalu meminta pihak teknis untuk mencetak log akses asli saat itu juga. Baskara belum sempat menenangkan diri ketika aku melancarkan serangan kedua. Aku membuka ponselku, meletakkannya di atas meja, memilih file rekaman pertemuan kemarin, lalu mendorongnya ke tengah meja. Ini adalah rekaman pertemuan saya dengan Ibu Mas. Di dalamnya ada bagian di mana beliau menawarkan 3 miliar agar saya berhenti kerja dan menghapus data. Jika perlu, saya bisa memberikan file aslinya lengkap dengan waktu dan lokasi. Aku menekan tombol putar. Di dalam ruangan yang senyap, suara Ibu Dewi terdengar begitu jelas dan mengerikan. "Kom 3 miliar. Ambil ini. Pergilah keluar kota untuk sementara waktu. Data di komputermu harus lenyap." Lalu sampai pada bagian di mana beliau merendahkan suaranya dan mengancam. Kalau orang-orang di atas sana sudah turun tangu tidak akan bisa bangkit lagi, tidak ada yang bicara. Ibu Hesti dari bagian legal mematikan rekaman itu lalu menatap lurus ke arah Baskara. Suaranya masih tenang, tapi setiap katanya lebih tajam dari sebelumnya. "Apakah Bapak ingin menjelaskan mengapa Ibu Bapak mengatakan orang-orang di atas sana?" Untuk pertama kalinya sejak masuk ruangan, wajah Baskara benar-benar berubah warna. Tapi aku belum sempat merasa puas. Sore itu pihak CV Bintang Harapan Jaya melancarkan serangan balasan yang membuat sesi ruangan kembali tegang. Perwakilan legal baru saja pergi, pihak mitra sudah mengirimkan satu set berkas pindaian tambahan yang menyatakan bahwa mereka punya bukti bahwa akulah yang pernah menandatangani persetujuan untuk beberapa lot pembayaran yang dicurigai. Hanya dengan berkas itu, semua yang kukatakan sejak pagi tadi bisa langsung hancur. Dari pelapor, aku bisa berubah menjadi pelaku yang sedang berpura-pura tidak bersalah. Ketika tumpukan dokumen itu ditampilkan di layar internal, sekali lihat saja sudah membuatku merinding. Tanda tangan di akhir halaman memang namaku. Goresannya pun sekilas sulit dibedakan. Tapi semakin kulihat, semakin kurasakan ada yang aneh. Itu bukan tanda tanganku pada masa itu. Goresan pada huruf A terlalu panjang, kemiringan tintanya juga berbeda. Orang awam mungkin menganggapnya detail kecil, tapi bagi seseorang yang setiap hari menandatangani puluhan dokumen sepertiku, perasaan itu hampir seperti insting. Ada yang telah memalsukan tanda tanganku sejak lama, bukan baru semalam untuk membela diri. Aku meminta gambar diperbesar. Tanggal yang tertera di berkas itu semakin tidak masuk akal. Ada satu tanggal yang mencatat tanda tanganku pada pukul 6 malam. Padahal hari itu aku sedang berada di gudang di ujung kota untuk audit lengkap dengan berita acara dan saksi. Semakin diperiksa semakin banyak celahnya. Tapi bahayanya adalah jika mereka berhasil menyebarkan dokumen itu lebih dulu, publik hanya akan melihat satu hal.
Tanda tangan Andini Larasati tercetak jelas di akhir halaman. Sepanjang sore itu, aku hampir tidak mengalihkan pandangan dari layar. Aku meminta bagian legal untuk menahan salinan pindaian itu sambil membuka kembali jadwal dinasku yang lama, membandingkan setiap jam, setiap berita acara keluar masuk, dan setiap email yang terkirim pada hari itu. Aku tahu jika aku tidak bisa menambah lubang ini sekarang, semua usahaku bisa hancur hanya karena satu tanda tangan palsu. Tepat saat pikiranku sedang tegang-tegangnya, ponselku berdering. Nomor tak dikenal, aku hendak mematikannya karena tidak ada waktu meladeni panggilan iseng, tapi entah kenapa jariku berhenti sejenak lalu menekan tombol terima. Di seberang sana hening selama beberapa detik lalu terdengar suara seorang wanita yang sangat pelan. Begitu pelan hingga aku harus menempelkan ponsel ke telinga untuk mendengarnya. Ini dengan Ibu Andini? Iya, saya sendiri. Siapa ya? Orang di seberang sana kembali ragu, seolah berbicara sambil menoleh ke belakang. Saya pernah bekerja sebagai akuntan di CV Bintang Harapan Jaya. Saya tahu siapa yang memalsukan tanda tangan Ibu. Aku terpaku di tengah koridor kantor. Semua suara di sekitarku seolah menjauh. Aku langsung bertanya, berusaha menjaga suara setenang mungkin. Anda siapa? Tidak bisa bicara di telepon. Kalau Ibu mau menyelamatkan diri, temui saya malam ini, sendirian saja. Aku tidak cukup bodoh untuk langsung percaya pada panggilan misterius, tapi juga tidak cukup bodoh untuk mengabaikannya. Firasatku mengatakan, ini bisa jadi jebakan, tapi bisa juga menjadi kepingan puzzle yang hilang. Setelah beberapa percakapan singkat, kami sepakat bertemu di sebuah apotek tua di kawasan perumahan yang sepi, tempat yang hampir tidak ada pengunjung di malam hari. Aku tidak memberitahu banyak orang, hanya mengirim pesan kepada Sinta berisi alamat dan waktu pertemuan, memintanya untuk segera melapor jika aku tidak meneleponnya kembali setelah waktu yang ditentukan. Malam itu aku tiba lebih dulu. Apotek itu terletak di lantai dasar sebuah ruko tua. Papan namanya sudah pudar dan lampu neon di dalamnya memancarkan cahaya putih kebiruan yang dingin. Sekitar 10 menit kemudian, wanita itu masuk. Dia kurus dan pucat. Tulang pipinya menonjol, mengenakan jaket longgar seolah ingin menyembunyikan diri. Begitu duduk di hadapanku, matanya langsung melirik ke pintu 2 kali, lalu ke sudut jalan seolah takut diikuti. Saya Tika, katanya. Suaranya gemetar, tapi ditahan. Saya sudah berhenti dari Bintang Harapan Jaya 3 bulan lalu. Aku belum sempat bertanya lebih jauh. Dia sudah mengeluarkan sebuah flash disk dari sakunya dan meletakkannya di meja di antara kami. Jari-jarinya begitu kurus hingga urat-uratnya terlihat jelas. Saya berhenti karena mereka menyuruh saya memanipulasi bukti transaksi. Awalnya saya pikir hanya untuk merapikan administrasi, tapi belakangan saya tahu ini adalah jaringan pemalsuan. Saya tidak berani melapor. Mereka menyimpan foto-foto saya, pesan-pesan dan mengancam akan menyentuh anak saya. Saat menyebut kata anak, matanya langsung memerah. Aku menatap flash disk di atas meja. Jantungku berdebar kencang. Aku bertanya dengan sangat pelan, apa isinya? Tika menelan ludah. Salinan pindaian asli sebelum dan sesudah tanda tangan diubah, email internal, dan rekaman CCTV dari ruang arsip. Ibu lihat saja sendiri. Aku langsung menyambungkan flash disk itu ke laptop yang kubawa. Folder-folder muncul di hadapanku, begitu rapi hingga menakutkan. File asli, file yang diubah, foto setiap halaman dokumen sebelum dan sesudah dimanipulasi. Bahkan ada email antara akuntan internal dengan orang yang meminta agar dokumen disesuaikan. Setiap file yang terbuka seperti sayatan pisau yang merobek lapisan kebohongan, lalu aku membuka rekaman CCTV. Gambarnya tidak terlalu jelas, tapi cukup untuk mengenali seorang pria berkemeja putih, masuk ke ruang arsip membawa setumpuk map coklat tipis. Pria itu membungkuk di meja, memberikan map itu kepada seorang staf di sudut dan menunjuk setiap halaman dengan gerakan yang sangat familiar. Postur tubuhnya caranya sedikit memiringkan bahu saat berdiri. Ketukan jari telunjuknya di atas meja saat mendesak orang lain untuk bekerja cepat. Aku langsung mengenalinya sejak detik pertama. Itu Baskara. Aku terpaku bukan karena terkejut tapi karena sakit. Sakit yang tidak lagi terasa menusuk, melainkan dingin yang menjalar dari dada ke perut. Ternyata dia bukan hanya tahu, bukan hanya memihak ibunya, dia adalah mata rantai aktif dalam jaringan pemalsuan dokumen ini. Pria yang pernah duduk di hadapanku di meja makan, yang pernah bertanya proyek apa yang sedang kamu kerjakan, yang pernah menuangkan air minum untukku sebelum memaksaku menandatangani surat cerai, ternyata dialah yang membawa dokumenku untuk dipalsukan tanda tangannya. Aku masih terpaku di depan layar ketika Tika melanjutkan, seolah dengan tegas memberikan tusukan terakhir. Ibu Dewi itu bukan cuma kenal biasa dengan pihak sana.
Beliau ada di belakang perusahaan cangkang lain yang khusus menerima uang hasil penggelapan melalui kontrak fiktif. CV Bintang Harapan Jaya itu hanya salah satu corong untuk mentransfer uang. Aku mengangkat kepala menatapnya. Anda yakin? Tika mengangguk. Saya pernah membandingkan daftar uang muka dengan subkontrak. Nama perusahaan itu tidak sering muncul, tapi aliran dana yang berputar kembali sangat teratur. Dan yang menjadi penghubung antara kedua pihak adalah suami ibu. Aku duduk terdiam untuk waktu yang sangat lama. Di luar apotek, angin malam meniup pepohonan. Suaranya terdengar kering. Di dalam kipas angin tua berputar berderit di langit-langit. Dan di dalam kepalaku semua kepingan puzzle terakhir telah berada di tempatnya. Tidak ada lagi yang namanya salah paham. Tidak ada lagi ruang untuk kasihan atau menipu diri sendiri. Sebelum berdiri, Tika tiba-tiba menggenggam tanganku. Tangannya dingin sekali, matanya memerah, suaranya tercekat. Saya membantu ibu bukan karena saya orang baik. Saya membantu karena kalau saya diam terus, giliran anak saya yang harus hidup di tengah kotoran ini. Aku menatap wanita kurus pucat di hadapanku. Hatiku terasa sesak. Lalu aku mengambil flash disk itu dan memasukkannya ke dalam tas dengan sangat hati-hati. Saat melangkah keluar dari apotek tua itu, aku tahu satu hal dengan sangat jelas. Mulai sekarang, pertarungan ini bukan lagi soal ibu mertua dan menantu atau suami yang mengkhianati istri. Ini adalah saat di mana seluruh jaringan busuk ini mulai diseret ke tengah cahaya. Keesokan paginya, Dewan Pengawas mengadakan rapat darurat sejak awal jam kerja. Aku tiba di kantor hampir setengah jam lebih awal, tapi sudah mendengar banyak bisikan di koridor. Ada yang melirikku lalu cepat-cepat berpaling. Ada yang sengaja merendahkan suara, tapi gaya berbisik itu justru membuat suasana semakin berat. Aku samar-samar mendengar kalimat seperti pasti diskors atau katanya membocorkan data. Bahkan ada yang berbisik bahwa sebentar lagi polisi akan datang menjemputku. Jika ini terjadi seminggu yang lalu, mungkin aku sudah merasa sedih hingga tercekat. Tapi setelah semua yang terjadi, pikiranku justru sangat jernih. Yang benar-benar panik hari ini bukanlah aku. Ruang rapat darurat berada di lantai tertinggi, tempat yang biasanya hanya digunakan untuk kasus-kasus yang bisa mengguncang seluruh sistem. Saat aku masuk, di dalam sudah ada perwakilan dari bagian legal, keuangan, keamanan sistem, dan jajaran direksi. Suasana di dalam begitu berat seolah ada batu yang menekan dada. Setiap orang duduk di sisinya masing-masing. Di hadapan mereka ada laptop, berkas, dan air mineral. Tapi tidak ada yang terlihat seperti sedang menghadiri rapat klarifikasi biasa. Pemimpin rapat hari itu adalah Bapak Hermawan Santoso, wakil direktur yang bertanggung jawab atas proyek. Selama ini di mata banyak orang, beliau adalah tipe pimpinan yang tenang, bicaranya santun, dan penampilannya selalu bersih dan profesional. Beliau duduk di ujung meja. Kedua tangannya saling bertaut. Matanya menatapku tanpa berkedip. Begitu aku menarik kursi untuk duduk, beliau langsung bersuara dengan nada dingin. Jika hari ini Anda tidak bisa membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, perusahaan akan menindak Anda sampai tuntas. Seketika ruangan hening, aku tidak langsung menjawab. Aku meletakkan tas di atas meja, mengeluarkan laptop, lalu mengambil flash disk yang diberikan Tika semalam. Rasanya aneh saat ujung jariku menyentuh benda kecil itu. Kecil, tapi di dalamnya ada cukup bukti untuk meruntuhkan banyak orang yang duduk di ruangan ini. Aku menyambungkan flash disk itu ke laptop, menghubungkannya ke layar besar di tengah ruangan, lalu mulai membuka setiap folder satu persatu. Pertama file asli, dan file tanda tangan yang diubah. Aku memperbesar goresan pena, setiap titik tinta yang putus, dan setiap waktu penyimpanan file yang diubah agar semua orang bisa melihat perbedaannya. Selanjutnya, log perubahan bukti transaksi, setiap intervensi tercatat dengan waktu yang sangat jelas. Lalu log akses ilegal dari kantor CV Bintang Harapan Jaya yang waktunya cocok dengan saat dataku disentuh. Suasana di ruangan mulai berubah saat rekaman CCTV penyerahan dokumen muncul di layar. Ketika gambar Baskara muncul, membungkuk dan menunjuk setiap halaman dokumen, terdengar bisikan tertahan dari seluruh ruangan. Aku tidak menoleh ke arahnya. Tapi aku tahu wajah Baskara saat itu pasti sudah tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Aku tidak berhenti di situ. Aku memutar rekaman pertemuan dengan Ibu Dewi. Suaranya menggema dari pengeras suara. Setiap katanya jelas. R3 miliar. Ambil ini. Pergilah keluar kota untuk sementara waktu. Data di komputermu harus lenyap. Lalu sampai pada bagian di mana beliau mengancam seluruh ruangan. Seolah diselimuti lapisan es tipis. Tidak ada yang memotong pembicaraanku lagi. Aku menggeser kursor ke folder terakhir. Inilah kepingan yang kusimpan hingga saat terakhir. Sebuah email persetujuan internal yang dikirim dari akun tingkat tinggi.
Di dalamnya ada tanda tangan digital yang mengonfirmasi bahwa serangkaian pembayaran telah memenuhi syarat pengendalian. Penandatangannya tidak lain adalah Bapak Hermawan Santoso. Aku berhenti sejenak agar sesi ruangan bisa melihat nama itu dengan jelas di layar. Lalu aku mengangkat kepala, menatap lurus ke pria yang duduk di ujung meja dan berkata dengan sangat perlahan, yang perlu memberikan klarifikasi pertama kali bukanlah saya, tapi Bapak. Aku melihat dengan jelas wajah Pak Hermawan memucat seketika. Meskipun beliau langsung berusaha kembali bersikap tenang seperti biasa, beliau membentak, "Anda memfitnah." Saya tidak berdebat. Aku hanya mengeluarkan setumpuk kertas cetak yang sudah kusiapkan dari dalam tas, mendorongnya ke tengah meja. Di dalamnya ada perbandingan alamat IP persetujuan, waktu login ke sistem, riwayat akses, dan tanggal yang cocok sempurna dengan rangkaian bukti transaksi yang dilegalkan. Setiap halaman sudah kutandai dengan catatan kecil. Ini bukan lagi spekulasi. Semuanya saling terkait begitu erat, hingga orang awam pun bisa melihat ini bukan kebetulan. Pak Hermawan membuka beberapa halaman pertama, tangannya mulai kaku. Beliau masih ingin mengatakan sesuatu, tapi tepat pada saat itu, Baskara tiba-tiba berdiri. Aku tidak tahu apakah dia ingin menyelamatkan mukanya atau nyawa ibunya, yang ku tahu dia menerjang ke arahku seperti orang yang baru saja ditusuk di titik terlemahnya. Matanya merah, tangannya menggapai laptopku, jelas ingin merebutnya. Tapi sebelum tangannya sempat menyentuh ujung meja, dua petugas keamanan internal sudah berdiri dan menahannya. Baskara ditahan, tapi masih meronta-ronta membentak, "Hentikan sekarang juga." Aku menatap pria itu untuk pertama kalinya melihat wajah yang pernah kupercaya itu menunjukkan ekspresi panik dan pengecut yang begitu rupa. Suaraku bergetar karena sakit, tapi setiap katanya setajam pisau. "Mas membela ibu, aku masih bisa mengerti. Tapi Mas memalsukan tanda tangan istri sendiri untuk menjebloskannya ke penjara. Mas sudah bukan manusia lagi." Seluruh ruangan terdiam. Tepat pada saat itu, pintu ruang rapat terbuka. Dua petugas dari aparat penegak hukum masuk, atas permintaan koordinasi dari Dewan Pengawas, karena kasus ini sudah menunjukkan indikasi pidana yang sangat jelas. Hampir bersamaan dari koridor terdengar suara sepatu hak tinggi yang tergesa-gesa. "Ibu Dewi." Entah bagaimana caranya juga tiba di sana. Begitu melihat Baskara ditahan dan layar masih menampilkan tumpukan bukti, wajahnya langsung pucat pasi. Beliau terpaku di ambang pintu selama beberapa detik, lalu dengan suara gemetar memanggil, "Andini, dengarkan ibu." Aku berbalik menatapnya. Mataku tidak berkedip, tidak ada lagi sisa kelembutan. Aku langsung memotongnya dengan suara dingin dan rendah. "Sejak ibu menampar saya, ibu sudah tidak punya hak lagi memanggil saya anak." Kalimat itu selesai, aku melihatnya mundur selangkah. Dan pada saat yang sama, saat tumpukan berkas di atas meja berantakan karena kekacauan, mataku tiba-tiba tertuju pada satu nama lain yang baru saja muncul di tepi kertas. Sebuah nama yang lebih besar, lebih berbahaya. Dan aku tahu semuanya belum berakhir. Ketika kedua petugas itu masuk ke dalam ruang rapat, hampir semua mata tertuju pada Baskara, Pak Hermawan dan Ibu Dewi yang terpaku di ambang pintu. Tapi entah kenapa, mataku justru terpaku pada tepi tumpukan berkas yang baru saja bergeser di atas meja. Selembar lampiran terbuka setengah. Cukup untuk membuatku melihat sebuah nama di baris terakhir. Hanya satu nama, tapi cukup membuat seluruh tubuhku dingin. Seolah baru saja disiram air es dari atas kepala. Prasetyo Wibowo. Aku sangat kenal nama itu. Beliau adalah direktur keuangan seluruh grup perusahaan. Orang yang selama ini selalu disebut-sebut dengan nada hormat. Seseorang yang selalu berbicara dengan sopan, terkesan hati-hati, dan citranya begitu bersih, hingga tidak ada yang akan menyangka beliau terlibat dalam aliran dana kotor seperti ini. Tapi justru karena beliau selalu terlihat terlalu bersih dan rapi, saat namanya tiba-tiba muncul di tengah tumpukan berkas yang berantakan ini, aku langsung tahu bahwa aku baru saja menyentuh kepala dari seluruh jaringan ini. Segera meminta untuk menahan seluruh berkas asli untuk diperiksa. Sementara Dewan Pengawas sedang berdiskusi singkat dengan kedua petugas dan Baskara ditahan di sudut meja, aku dengan cepat menarik lampiran itu. Di dekat akhir tumpukan kertas, ada sebuah jadwal pertemuan internal yang dicetak terburu-buru. Hanya beberapa baris singkat, tapi semakin singkat semakin membuat merinding. 23.00 malam ini. Gudang nomor 6. Bersihkan semua bukti fisik. Aku membacanya dan jantungku berdebar kencang. Bersihkan semua bukti fisik. Bukan menghapus satu file, bukan mengubah satu dokumen, tapi membersihkan semua yang tersisa dalam bentuk fisik. Artinya, mereka tidak lagi berniat membela diri dengan kata-kata. Mereka bersiap untuk memusnahkan bukti nyata malam ini. Aku langsung mengangkat kepala. Tanpa ragu sedetik pun, semua orang boleh terus berdebat, kataku dengan jelas.
Suaraku tidak keras, tapi cukup untuk membuat seisi ruangan terdiam. Tapi jika malam ini gudang nomor 6 terbakar, besok kita hanya akan bicara dengan abu. Kalimatku membuat beberapa orang dari bagian legal saling pandang. Pak Hermawan meskipun wajahnya sudah pucat pasi, masih mencoba tersenyum sinis senyum aneh dari seseorang yang berusaha mempertahankan sisa harga dirinya. Anda pikir Anda sedang bermain film detektif? Aku menoleh menatapnya lurus. Tidak, tapi Bapak sedang berakting persis seperti penjahat. Di luar pintu, Ibu Dewi membuka mulutnya seolah ingin membantah, tapi tidak ada suara yang keluar. Dan tepat pada saat itu, Bapak Prasetyo Wibowo muncul di koridor. Beliau masuk dengan wajah yang sangat tenang, terlalu tenang untuk situasi yang sedang kacau balau di dalam. Begitu mendengar usulan untuk menyegel gudang nomor 6, beliau langsung angkat bicara dengan nada kalem seperti biasa. Ini harus sesuai prosedur. Untuk menyentuh gudang arsip fisik, kita butuh berita acara dan persetujuan yang lengkap. Tidak bisa dilakukan secara gegabah. Justru kata prosedur itulah yang membuatku semakin yakin. Orang yang benar-benar bersih akan ingin segera menghentikan dan mengamankan bukti. Hanya orang yang butuh waktu yang akan berpegang pada prosedur untuk mengulur-ulur. Aku tidak berdebat dengannya. Aku mundur ke samping dan langsung menelepon Tika di seberang sana. Dia menjawab dengan cepat. Suaranya gemetar seolah sedang berbicara dari dalam tenggorokannya. Ketika aku bertanya apa yang ada di gudang nomor N, dia terdiam sejenak lalu menjawab dengan sangat pelan. Di sanalah mereka menyimpan buku kas asli, server cadangan, dan sebuah brankas kecil untuk stempel palsu. Jangan biarkan mereka menyentuh tempat itu. Kalau itu hilang, mereka bisa menyangkal hampir semuanya. Aku melihat jam dinding, jarum menit terus bergerak dan di kepalaku seolah terdengar suara setiap kesempatan yang hilang. Tidak ada lagi waktu untuk prosedur yang berbelit-belit. Aku menoleh ke petugas yang berdiri paling dekat dan berkata dengan tegas, jika kita menunggu prosedur di atas kertas selesai, malam ini buktinya akan musnah lebih dulu. Mungkin ekspresi wajahku saat itu atau catatan jadwal 23,00 bersihkan semua bukti fisik di tanganku. Yang membuat mereka sadar ini bukan lagi spekulasi, setelah diskusi yang sangat cepat, sebuah tim khusus dibentuk sore itu juga. Mereka memutuskan untuk tidak membuat keributan, hanya memilih orang-orang yang diperlukan untuk mendekati gudang nomor 6 sebelum waktu yang ditentukan. Ketika semuanya disepakati, seorang petugas menoleh padaku dan menyarankanku untuk tetap di kantor atau di tempat yang aman, tidak ikut secara langsung. Anda sudah memberikan cukup banyak informasi, sisanya biar kami yang urus. Aku langsung menggeleng. Orang yang menyadari rangkaian dokumen palsu ini adalah saya. Saya yang paling tahu apa saja yang sudah diubah. Saya ikut. Petugas itu menatapku selama beberapa detik. Mungkin ingin menasihati lagi, tapi akhirnya mengurungkan niatnya. Ada saat-saat di mana penjelasan tidak lagi terletak pada kata-kata, melainkan pada seberapa jauh seseorang telah dipojokkan hingga tidak bisa mundur lagi. Malam harinya, saat aku baru saja melangkah keluar lobi untuk naik ke mobil tim, ponsel di sakuku berdering. Aku mengeluarkannya dan melihat nama Baskara. Aku berhenti sejenak lalu mengangkatnya. Di seberang sana tidak ada lagi bentakan atau nada setengah keras setengah lembut seperti sebelumnya. Hanya ada satu kalimat yang sangat singkat dan dingin jatuh di telingaku seperti pisau tipis. Andini, jangan paksa orang lain sampai ke ujung tanduk. Aku mencengkeram ponsel begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Lalu aku menjawab perlahan. Setiap kata tertahan seperti bara api di bawah abu. Orang yang berada di ujung tanduk adalah orang yang kalian pojokkan selama ini. Hari ini giliran kalian. Aku mematikan telepon, mengangkat kepala menatap mobil hitam yang sudah menunggu di bawah cahaya lampu kuning di depan gerbang. Malam ini, entah mereka berhasil menghapus semua jejak atau aku sendiri yang akan menyaksikan wajah asli mereka semua diseret keluar dari kegelapan. Menjelang tengah malam, mobil tim meninggalkan pusat kota, melaju menuju kawasan gudang di pinggiran dalam keheningan yang mencekam. Tidak ada yang banyak bicara, hanya suara mesin yang konstan, derit sesekali dari radio komunikasi, dan cahaya lampu jalan yang melintas cepat di jendela sebelum lenyap di telan kegelapan. Aku duduk di kursi belakang, kedua tangan mencengkeram tepi tasku, mata tak lepas dari jalan di depan. Di kepalaku tidak ada lagi emosi campur aduk seperti hari-hari sebelumnya. Yang ada hanya satu pikiran jernih. Malam ini jika terlambat satu langkah, besok pagi segalanya akan benar-benar menjadi abu. Begitu mobil berbelok ke jalan tanah menuju kompleks gudang, dari kejauhan aku sudah bisa melihat lampu di gudang nomor 6 masih menyala. Cahaya putih menyorot dari sela-sela pintu gulung, menciptakan seberkas garis dingin di tengah kegelapan. Salah satu anggota tim melihat jam tangannya dan mengerutkan kening. Pada jam segitu seharusnya seluruh area gudang sudah gelap gulita.
Fakta bahwa gudang nomor 6 masih terang benderang sudah cukup untuk memastikan ada seseorang di dalam yang sedang beraksi. Mobil berhenti agak jauh dari gudang. Semua orang turun dengan cepat dan senyap, membagi posisi dalam diam. Angin malam di lahan kosong menerpa wajahku, terasa dingin membawa bau besi berkarat dan debu. Aku berjalan di belakang dua petugas keamanan internal. Jantungku berdebar begitu kencang hingga terdengar di telingaku sendiri. Pintu gulung gudang nomor 6 ditarik ke atas perlahan-lahan. Suara gesekan logam yang melengking di tengah malam membuat merinding. Begitu pintu terangkat cukup tinggi, kami semua tertegun. Di dalam tidak hanya ada tumpukan berkas, tetapi juga dua orang pria yang sedang tergesa-gesa memindahkan kardus-kardus dokumen ke bagian belakang. Di dekatnya ada beberapa jeriken bensin yang tutupnya belum terpasang dan sebuah stop kontak yang plastiknya sudah dicongkel hingga kabel tembaganya terlihat. Sekilas saja sudah jelas mereka sedang menyiapkan skenario kebakaran akibat korsleting listrik. Seluruh gudang dipenuhi bau kertas tua, debu, dan bau bensin yang menyengat menciptakan udara yang begitu menyesakkan hingga membuat mual. Orang pertama yang berbalik adalah Baskara. Yang satunya lagi adalah asisten kepercayaan Bapak Prasetyo Wibowo. Orang yang sering kulihat keluar masuk ruang direktur keuangan. Melihatku, wajah Baskara berubah drastis. Matanya membelalak tak percaya. Dia tanpa sadar berseru, suaranya nyaris hilang, "Kenapa kamu bisa ada di sini?" Aku menatap lurus ke pria itu. Di bawah cahaya lampu gudang yang pucat, wajahnya terlihat kuyu, keningnya basah oleh keringat. Sama sekali tidak ada lagi penampilan rapi dari pria yang tadi pagi duduk di ruang rapat. Aku tersenyum dingin. Aku datang untuk melihat apakah Mas mau membakar pernikahan kita yang lama atau membakar hukum sekaligus. Kalimat itu selesai. Baskara seolah mengamuk. Dia menerjang ke arahku. Tangannya mencengkeram pergelangan tanganku dengan kuat lalu menyeretku ke dalam. Cengkeraman tiba-tiba itu membuat bahuku terasa sakit. Baskara menggeram, wajahnya sangat dekat denganku. Suaranya serak seperti binatang yang terpojok. "Diam. Kamu diam satu malam saja. Besok semuanya selesai." Aku menyentakkan tanganku. Mundur setengah langkah. Mataku tidak berkedip. "Selesai untuk siapa? Supaya Mas bisa hidup bersih atau supaya aku yang mati menggantikan kalian?" Tepat pada saat itu, ponsel Baskara berdering. Mungkin karena panik, dia mengangkatnya tanpa melihat, bahkan mengaktifkan pengeras suara. Terdengar suara angin di seberang sana, lalu suara Ibu Dewi yang gemetar tapi penuh racun yang dingin, "Bakar saja." Kalau kertasnya sudah jadi abu, dia mau teriak-teriak juga cuma dianggap perempuan gila. Kalau dia dibiarkan hidup, seluruh keluarga kita yang mati, seluruh gudang terdiam sejenak. Aku mendengarnya dan seluruh tubuhku terasa beku. Bukan karena terkejut lagi, tapi karena kejahatan yang telah menanggalkan semua topengnya selalu lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Beberapa anggota tim saling pandang dengan cepat. Tidak ada yang perlu bertanya lagi. Hanya dengan satu kalimat itu, Ibu Dewi telah melempar topeng terakhirnya ke dalam api. Baskara juga sadar dirinya baru saja melakukan kesalahan fatal. Dia buru-buru mematikan telepon, matanya merah, bibirnya bergetar. Lalu seperti orang yang tidak punya jalan keluar lagi, dia menunjuk lurus ke wajahku dan berteriak. Suaranya pecah dalam keputusasaan. "Semua ini gara-gara kamu. Kalau saja dari awal kamu mau berhenti kerja, tidak akan jadi seperti ini." Aku menatap lurus ke arahnya. Setiap kata yang keluar lebih dingin dari angin malam di luar. "Tidak. Semua ini gara-gara kalian serakah dan terbiasa menginjak-injak orang lain." Suasana mencapai puncaknya ketika asisten Pak Prasetyo tiba-tiba melakukan tindakan gila. Dia mundur ke sudut gudang, menyalakan korek api, lalu melemparkannya ke tumpukan kertas di samping tumpukan dokumen. Api langsung menyambar, menjilat tepi kertas kering dan berkobar menjadi lautan merah. Hanya dalam beberapa detik, asap hitam sudah mengepul memenuhi langit-langit. Alarm kebakaran melengking memekakkan telinga, suaranya yang menusuk merobek keheningan malam, semuanya berubah menjadi neraka dalam sekejap. Teriakan, suara langkah kaki yang panik, suara seseorang menendang jeriken bensin, suara kertas terbakar, dan deru alarm yang menggila bercampur menjadi satu kekacauan yang menyesakan. Aku terbatuk-batuk karena asap, mata perih. Sambil mundur, aku menunjuk ke arah deretan rak di sebelah kiri, tempat yang Tika katakan sebagai lokasi server cadangan dan brankas kecil yang disembunyikan di balik lapisan berkas palsu. Di tengah kekacauan itu, Baskara menerjang lagi. Kali ini dia tidak mengincarku untuk memukul atau menarik, melainkan langsung menyambar tas selempang yang kupakai. Mungkin dia mengira flash disk asli ada di dalamnya. Tapi begitu tangannya menyentuh tali tasku, dua petugas keamanan langsung melumpuhkannya. Baskara meronta-ronta seperti orang gila. Kakinya menendang-nendang tumpukan kardus, mulutnya berteriak serak di tengah asap dan api. "Jangan ambil servernya,
Semuanya ada di dalam sana. Seluruh gudang seolah terdiam lagi sejenak. Kalimat yang tidak sengaja diucapkannya itu menyudahi segalanya. Tidak perlu lagi menduga, tidak perlu lagi berdebat. Server, brankas, bukti transaksi, stempel palsu, semua yang baru saja ingin dia sembunyikan langsung menjadi target utama. Beberapa anggota tim menerobos ke lokasi yang kutunjuk, merobek papan kamuflase di belakang rak besi. Sebuah kotak logam abu-abu, sebuah brankas kecil, dan tumpukan berkas berhasil ditarik keluar sebelum api sempat menjalar lebih jauh. Aku berdiri di tengah cahaya merah biru dari lampu alarm. Dadaku sesak karena asap dan getaran yang muncul dari dalam diriku. Di telingaku masih terngiang teriakan Baskara, suara kertas terbakar, dan suara orang-orang yang berteriak memindahkan barang-barang keluar. Tapi di tengah kekacauan itu, aku tahu satu hal dengan sangat jelas. Malam ini, permainan telah benar-benar berbalik. Namun baru keesokan paginya, ketika data dari server cadangan berhasil diekstrak sepenuhnya, aku sadar bahwa kejahatan mereka jauh melampaui apapun yang pernah kubayangkan. Ruang kerja sementara Dewan Pengawas terang benderang sejak pagi buta. Udara di dalamnya pekat dengan bau kopi dingin, kertas cetak baru, dan ketegangan yang berlangsung sepanjang malam. Aku duduk di depan layar komputer. Mataku masih perih karena asap dari gudang. Tenggorokanku kering, tapi pikiranku jernih hingga terasa dingin. Setiap folder dibuka, setiap file dideskripsi, setiap lapisan data terungkap di tangan teknisi, aliran dana kotor, log akses, salinan pindaian dokumen asli, bahkan file backup yang dikira sudah terhapus satu persatu, muncul kembali. Lalu tiba-tiba seorang teknisi berhenti dan menoleh ke kepala Dewan Pengawas. Di sini ada folder terpisah namanya Andini. Aku sedikit mengerutkan kening. Ketika folder itu dibuka, seisi ruangan jatuh dalam keheningan yang mutlak. Begitu hening hingga aku bisa mendengar suara kipas pendingin di dalam komputer. Di dalamnya bukan kontrak, bukan bukti pembayaran, bukan juga riwayat transaksi, melainkan serangkaian salinan pindaian rekam medis, formulir rawat inap, surat rujukan, surat permohonan evaluasi psikologis, bahkan jadwal pertemuan detail dengan sebuah klinik swasta. Setiap file yang terbuka membuat jantungku terasa jatuh. Semuanya atas namaku, Andini Larasati. Aku terpaku di depan layar, ujung jariku terasa dingin. Ada file yang mencatat pemantauan gangguan stres akut. Ada file penerimaan pasien dengan emosi tidak stabil pasca trauma pernikahan. Bahkan ada sebuah draft berita acara serah terima anggota keluarga ke fasilitas pemantauan jangka pendek. Di dalamnya yang menandatangani sebagai penanggung jawab adalah Baskara Aditama. Aku membacanya dan punggungku terasa dingin. Saat itulah aku mengerti jika rencana pemusnahan bukti di gudang berhasil, langkah mereka selanjutnya bukan hanya menyangkal atau menuduhku. Mereka sudah menyiapkan skenario untuk mengubahku menjadi seorang wanita yang depresi karena perceraian, kondisi mentalnya tidak stabil, lalu dengan sembarangan menyalin dokumen dan berhalusinasi menuduh perusahaan. Terus terang, mereka tidak hanya ingin menyingkirkanku dari permainan, mereka ingin menghancurkan kredibilitasku sebagai saksi, mengubah pelapor menjadi seseorang yang kondisi psikologisnya tidak stabil agar setiap kata yang kucapkan setelah itu akan dipandang dengan keraguan. Seorang petugas berdiri diam di belakangku, tidak berkata apa-apa. Aku juga tidak bisa langsung bicara. Di dalam dadaku bukan lagi kemarahan yang meledak-ledak, melainkan perasaan jijik yang membuatku mati rasa. Ada jenis kejahatan yang jika hanya didengar, orang akan menganggapnya berlebihan, terlalu kejam, terlalu sulit dipercaya. Tapi ketika ia muncul dengan jelas dalam bentuk file, formulir, dan kata-kata, barulah aku mengerti. Ternyata hati manusia benar-benar bisa begitu licin dan dingin. Di tengah keheningan, sebuah percakapan yang berhasil dipulihkan muncul di layar. Pengirimnya adalah Bapak Prasetyo Wibowo, penerimanya Bapak Hermawan. Isinya hanya satu kalimat singkat, tapi setelah membacanya, perutku terasa mulas. Mau menaklukkan seorang wanita, jangan berdebat dengannya. Buat saja semua orang berpikir dia itu gila. Selesai. Ruangan masih hening, tidak ada yang berkomentar, tapi justru keheningan itulah yang membuat tulisan di layar terasa lebih tajam dari pisau. Ini bukan lagi sekadar keserakahan lalu mencoba menutupi jejak. Ini adalah kejahatan yang terencana, sistematis, licin, dan mungkin sudah disiapkan sejak lama. Mereka tidak hanya pandai merekayasa aliran dana, memalsukan tanda tangan, dan memusnahkan bukti, mereka juga sangat ahli dalam membunuh seseorang tanpa menumpahkan darah, membunuh kehormatan, membunuh suara, dan membunuh kepercayaan orang lain pada korbannya. Tapi pukulan yang paling menyakitkan masih ada di sebuah pesan lain yang diekstrak dari backup ponsel yang belum sempat mereka hapus. Pengirim Baskara Aditama, penerima seorang dokter kenalan.
Kalau istri saya bisa dimasukkan ke dalam kategori stres akut dalam 72 jam pertama setelah cerai, berkasnya akan jadi sangat bagus. Aku menatap tulisan itu seolah ada yang baru saja meremas jantungku. Bukan sakit yang membuatku menangis, tapi sakit yang membuat segalanya terasa hampa selama beberapa detik. Aku teringat malam ketika aku dipaksa menandatangani surat cerai. Sebelum aku menarik koper keluar rumah, Baskara pernah menuangkan segelas air untukku. Suaranya bahkan direndahkan seolah sedang menenangkan. Minum dulu, Din, biar tenang. Saat itu aku tidak menyentuhnya. Aku hanya berpikir aku terlalu lelah dan tidak ingin menerima apapun darinya lagi. Baru sekarang aku mengerti. Jika malam itu aku melunak, meminum air itu, lalu tertidur karena lelah atau kehilangan kendali emosi, mungkin keesokan paginya aku sudah dibawa paksa ke sebuah klinik sesuai skenario yang mereka siapkan. Dan sejak saat itu, semua suaraku akan dicap sebagai suara orang yang bermasalah. Aku meremas tumpukan berkas cetak di tanganku hingga ujung kertasnya menusuk telapak tanganku. Lalu aku berdiri di tengah ruangan yang terang benderang itu, menoleh ke arah petugas dan berkata dengan sangat jelas, suaraku bergetar karena sakit, tapi tidak pecah. Saya meminta penambahan tuntutan atas tindakan fitnah terorganisir, pemalsuan dokumen medis, dan pencemaran nama baik. Petugas itu menatapku sejenak, lalu mengangguk singkat. Anggukan itu saja sudah cukup untuk membuatku tahu. Kali ini aku tidak lagi harus berteriak sendirian di tengah kerumunan orang yang pura-pura tidak mendengar. Tepat pada saat itu, dari koridor terdengar suara tangisan Ibu Dewi yang histeris, masih dengan gaya yang sama, memanggil-manggil nama anaknya, meratap seolah dialah orang yang paling menderita di dunia. Jika ini terjadi beberapa hari yang lalu, mungkin suara tangisan itu masih bisa membuatku merasa sesak. Tapi sekarang tidak, aku hanya merasa jijik. Seorang ibu yang bisa bersekongkol dengan orang lain untuk mengubah mantan menantunya menjadi orang gila hanya demi menyelamatkan anaknya dari kejahatan. Orang seperti itu lebih menakutkan daripada tumpukan uang kotor di berangkas semalam. Dan untuk pertama kalinya aku mengerti dengan sangat jelas, ada orang-orang yang tidak pantas lagi diberi kelembutan hati, bahkan untuk sekalipun. Sore harinya, perusahaan mengadakan rapat terbuka di kantor pusat. Pesertanya tidak lagi terbatas pada beberapa nama dari Dewan Pengawas atau bagian legal, tetapi juga dihadiri oleh Dewan Direksi, perwakilan aparat penegak hukum, dan para kepala departemen terkait. Aku duduk di ruang tunggu, melihat setiap orang yang lewat di balik kaca buram dan sadar sepenuhnya. Ini bukan lagi rapat kerja biasa. Ini adalah saat di mana sekelompok orang akan ditelanjangi di depan umum tanpa ada lagi tempat untuk mundur. Dari pagi hingga sore, koridor lantai satu gedung itu lebih ramai dari biasanya. Karyawan berlalu lalang, tapi langkah mereka lebih pelan. Mata mereka diam-diam melirik ke arah ruang rapat besar. Suasana di gedung itu seperti permukaan air sebelum badai. Tampak tenang tapi di bawahnya arus bergejolak. Begitu aku melangkah keluar dari lift, lobi utama tiba-tiba menjadi riuh. Ibu Dewi menerobos masuk. Aku tidak tahu bagaimana caranya beliau bisa melewati resepsionis secepat itu. Tiba-tiba saja beliau sudah berada di tengah lobi. Rambutnya acak-acakan, wajahnya kuyu. Kedua matanya merah seolah menangis semalaman. Begitu melihatku berdiri di ujung koridor, beliau langsung bersimpuh di lantai marmer yang mengilap, lututnya menghantam lantai dengan suara keras, yang membuat beberapa karyawan terkejut. Beliau mengangkat wajah, suaranya melengking hingga parau. Andini, ibu mohon sama kamu, maafkan Baskara. Dia itu bodoh, nak. Seluruh lobi seolah membeku. Ada yang ternganga, ada yang memegang cangkir kopi di tengah jalan dan lupa meminumnya. Para karyawan muda yang baru bekerja mungkin belum pernah melihat pemandangan seperti ini di gedung yang terkenal rapi dan tertib. Jika ini adalah aku beberapa bulan yang lalu, mungkin melihat ibu mertua bersimpuh di tempat umum sudah membuatku panik berlari untuk membantunya berdiri. Takut dipandang sebagai menantu durhaka atau tidak punya hati. Tapi saat itu aku hanya berdiri diam. Aku menatap wanita yang sedang berlutut di hadapanku. Suaraku tenang dan dingin. Waktu ibu menampar saya, apa ibu pernah berpikir kalau saya juga manusia? Ibu Dewi tertegun. Aku melihat dengan jelas tatapannya berubah seketika. Mungkin beliau tidak menyangka aku tidak akan membantunya. Apalagi berani mengucapkan kalimat itu di tengah lobi perusahaan. Orang-orang di sekitar mulai saling pandang. Ada yang mundur beberapa langkah, tapi tidak ada yang pergi. Semua orang sadar ini bukan lagi sekadar tangisan memohon. Benar saja, hanya beberapa napas kemudian Ibu Dewi berubah drastis. Beliau bertumpu pada tangannya dan berdiri. Air matanya belum kering, tapi suaranya sudah berubah melengking setajam silet. Beliau menunjuk lurus ke wajahku dan mendesis, "Kamu jangan keterlaluan. Suamimu berbuat begitu juga demi keluarga ini. Kamu hancurkan semuanya baru kamu puas." "Hah?
Bisik-bisik mulai terdengar di lobi. Aku tidak menghindari tatapannya, juga tidak meninggikan suaraku. Aku hanya menatap lurus ke mata wanita itu dan berkata dengan sangat perlahan agar setiap katanya terdengar jelas di tengah keheningan. Bukan. Yang menghancurkan keluarga ini adalah orang yang menganggap hukum sebagai sampah dan orang lain sebagai tumbal. Seluruh lobi hening seketika. Entah karena kalimatku yang terlalu menusuk atau karena semua orang melihat betapa mengerikannya gaya menangis memohon yang kemudian berubah menjadi makian. Bahkan petugas keamanan di dekat resepsionis pun tidak berani langsung melerai. Seolah takut menyentuh bom yang baru saja ditarik picunya. Tepat pada saat itu, dari koridor kanan terdengar langkah kaki yang tergesa-gesa. Baskara dibawa keluar dari ruang kerja oleh 2 petugas untuk melanjutkan pemeriksaan. Begitu melihat ibunya berdiri di tengah lobi, rambut acak-acakan, mata merah, dan mulut masih berkomat kamit memakiku. Wajah Baskara seolah runtuh. Aku belum pernah melihatnya seperti itu. Tidak ada lagi penampilan rapi, tidak ada lagi sikap tenang, tidak ada lagi gaya bicaranya yang ambigu untuk menghindar. Baskara menoleh ke arah Ibu Dewi. Suaranya serak seolah tidak tidur semalaman. "Bu, sudah jangan bicara lagi. Makin banyak bicara, makin kelihatan salahnya." Kalimat itu keluar. Ibu Dewi langsung berbalik dan menampar wajah anaknya sendiri dengan keras di tengah lobi perusahaan. Suara tamparan itu begitu kering dan tajam hingga beberapa orang di dekatnya terlonjak. Beliau menggeram, matanya melotot seperti orang kesurupan. "Kamu diam, ibu yang melahirkan kamu. Ibu yang membesarkan kamu, sekarang kamu mau gigit ibu." "Hah?" Pemandangan itu membuat seisi lobi merinding. Baskara memegangi wajahnya, terpaku selama beberapa detik, lalu tertawa dengan aneh. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa seseorang yang baru saja putus asa. Dia mengangkat kepala, berteriak balik, suaranya pecah. "Aku sudah mau berhenti dari dulu. Ibu yang bilang singkirkan Andini dari pekerjaan ini, semua akan beres. Ibu yang suruh aku tanda tangan, lakukan hapus semuanya." Aku berdiri terpaku. Meskipun aku sudah tahu Baskara busuk, sudah tahu dia memalsukan tanda tanganku, terlibat dalam manipulasi bukti dan menyiapkan berkas kejiwaan palsu untuk menjatuhkanku, aku tetap tidak menyangka ibu dan anak itu akan saling serang secepat ini ketika kepentingan mereka hancur. Bukan karena mereka jujur, tapi karena keserakahan mereka lebih besar daripada kesetiaan satu sama lain. Kerumunan di sekitar mulai tidak bisa lagi menahan diri. Beberapa orang diam-diam mundur, beberapa lagi menunduk dan mengetik pesan dengan cepat, mungkin melaporkan kekacauan di lobi kepada orang-orang di dalam ruang rapat. Dan tepat pada saat itu, pintu ruang rapat besar terbuka. Bapak Prasetyo Wibowo dipanggil keluar. Beliau masih berusaha mempertahankan sikap tenangnya, tapi jika dilihat lebih dekat, pelipisnya sudah basah oleh keringat. Saat masuk ke dalam ruang rapat, beliau masih berniat berkelit seperti biasa, tapi kali ini tidak ada yang memberinya waktu lagi. Rekaman suara Ibu Dewi, log akses sistem, rekaman CCTV di gudang hingga folder berisi berkas kejiwaan palsu atas namaku, semuanya ditampilkan satu persatu di layar besar. Setiap bukti yang muncul membuat bibir Pak Prasetyo semakin bergetar. Hingga saat percakapan dengan kalimat, "Mau menaklukkan seorang wanita, jangan berdebat dengannya." Buat saja semua orang berpikir dia itu gila. Selesai muncul dengan jelas, beliau tidak bisa lagi duduk tegak. Pria yang pernah dipuji sebagai orang yang hati-hati, bersih, dan berprinsip itu terduduk lemas di kursinya. Wajahnya pucat kelabu, bibirnya bergetar hebat, seolah baru saja ditelanjangi dari semua lapisan harga dirinya. Dan aku tidak berteriak juga tidak menangis. Aku hanya berdiri di tengah ruangan itu, menatap setiap wajah yang mulai menunjukkan ketakutan sejati, lalu mengucapkan satu kalimat singkat. Cukup agar semua orang mendengarnya. "Saya tidak butuh permintaan maaf kalian. Saya hanya butuh kalian menanggung semua yang telah kalian rencanakan untuk saya." Untuk pertama kalinya sejak awal cerita ini, aku melihat mereka benar-benar takut. Setelah serangkaian hari yang menegangkan, keputusan penanganan dikeluarkan hampir bersamaan. Bapak Hermawan dan Bapak Prasetyo Wibowo dinonaktifkan dari jabatannya untuk kepentingan penyelidikan. Baskara dipanggil sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen dan penghancuran barang bukti. Sementara Ibu Dewi juga diperiksa atas tindakan penyuapan, pengancaman, dan keterlibatannya dalam aliran dana gelap di baliknya, semuanya terjadi lebih cepat dari dugaanku. Anehnya, saat mendengar setiap keputusan itu, hatiku tidak merasakan kepuasan seperti yang mungkin dibayangkan orang. Aku hanya merasa lelah. Lelah yang merasuk hingga ke tulang. Seolah setelah berhari-hari berjuang, tubuhku akhirnya mengizinkan dirinya untuk mengakui bahwa ia sudah lama kelelahan.
Surat gugatan cerai yang kutandatangani di malam aku ditampar di ambang pintu juga diselesaikan lebih cepat dari perkiraan. Dari awal hingga akhir aku tidak mendesak apapun juga tidak menahan. Bukan karena aku masih marah dan ingin cepat selesai tapi karena saat itu aku sudah sangat mengerti. Ada pernikahan yang ketika semua topengnya sudah jatuh bertahan 1 hari lagi, hanya berarti menyakiti diri sendiri 1 hari lagi. Keretakan itu terkadang bukan pada selembar kertas bertanda tangan, melainkan pada saat kita menatap orang yang tidur di samping kita, dan sadar bahwa di dalam hatinya tidak pernah ada ruang untuk kebaikan. Pada hari penandatanganan akhir, aku dan Baskara duduk berhadapan di sebuah ruangan kecil. Cahaya pucat menerpa meja kayu yang dingin. Baskara terlihat sangat kurus, matanya cekung, rambutnya tidak lagi tertata rapi. Pria yang pernah percaya bahwa dengan beberapa ancaman, beberapa dokumen palsu, dan beberapa trik licik bisa menenggelamkanku, kini duduk di hadapanku seperti bayangan yang lelah. Dia menatapku lama lalu berkata dengan suara serak, "Andini, seandainya hari itu kamu mau berhenti kerja, aku langsung memotongnya. Bukan karena aku ingin menang, tapi karena aku tahu jika kubiarkan dia selesai bicara, dia akan lagi-lagi mencoba mengubah dirinya menjadi korban keadaan." Aku menatap lurus ke matanya dan berkata dengan sangat perlahan, "Seandainya hari itu aku berhenti kerja, hari ini aku hanyalah pion yang kalian kubur hidup-hidup." Baskara menunduk, tangannya di atas meja sedikit bergetar. Untuk pertama kalinya, aku melihat di wajahnya bukan lagi kesombongan atau kebohongan, melainkan sesuatu yang mirip dengan kekosongan. Mungkin baru pada saat itulah dia benar-benar mengerti apa yang telah hilang. Bukan hanya seorang istri, tapi seseorang yang pernah tulus berada di sisinya, pernah memikirkannya, pernah menahan begitu banyak hal, agar rumah itu tetap damai. Sebelum aku berdiri, Baskara memanggil dengan suara sangat pelan. Begitu pelan hingga jika bukan karena ruangan yang sunyi, mungkin aku tidak akan mendengarnya. "Aku tidak pernah menyangka kamu akan sekuat ini." Aku tidak berbalik. Aku hanya menjawab pelan karena Mas terbiasa melihatku mengalah, jadi Mas pikir aku ini lemah. Selesai berkata, aku melangkah keluar tanpa menoleh. Bukan karena aku dingin, tapi karena aku tahu ada pintu-pintu yang cukup ditutup sekali saja. Jika masih menoleh ke belakang, hati ini hanya akan jatuh lagi. Beberapa hari kemudian, perusahaan secara resmi mengumumkan bahwa aku sepenuhnya tidak bersalah. Tidak hanya itu, laporanku diakui sebagai faktor kunci dalam mencegah penipuan besar. Banyak orang yang melewatiku dengan tatapan berbeda. Ada yang merasa kasihan, ada yang hormat, ada yang ragu-ragu meminta maaf karena pernah termakan gosip dan memandangku salah. Tapi yang paling melegakanku bukanlah pujian atau anggukan itu, melainkan fakta bahwa namaku akhirnya bersih kembali. Setelah semuanya, yang paling menyakitkan bukanlah dimarahi atau dipaksa bercerai, melainkan ketika kehormatanmu sengaja dinodai, diubah menjadi sesuatu yang tidak lagi bisa dipercaya di mata orang lain. Ketika dimasukkan ke dalam program perlindungan saksi, saat bertemu lagi denganku di koridor, dia memelukku dan menangis. Masih wanita kurus pucat yang sama, tapi tatapannya sudah tidak lagi dipenuhi ketakutan. Sambil menangis, dia mengucapkan kalimat yang membuat hatiku tersentuh. Ternyata perempuan seperti kita cukup dengan sekali saja tidak menunduk, sudah bisa menyelamatkan banyak hal. Aku tidak tahu harus menjawab apa, hanya menggenggam tangannya erat. Karena aku paham kalimat itu bukan hanya untukku, tapi juga untuknya. Untuk semua wanita yang pernah dipojokkan, yang pernah berpikir bahwa dengan sedikit lagi bersabar akan damai, dengan mundur selangkah lagi akan mengurangi rasa sakit. Padahal seringkali semakin kita mundur, kita justru semakin didorong ke tepi jurang. Sore terakhir, aku kembali ke rumah lama untuk mengambil beberapa barang yang tersisa. Rumah itu masih sama. Dari sofa di ruang tamu hingga gorden krem di jendela tidak ada yang berubah. Hanya saja udara di dalamnya kini begitu dingin seperti rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan. Di atas meja masih ada cangkir yang biasa gunakan setiap pagi. Di sudut balkon, pot tanaman kecil yang katun tahun sudah layu. Daunnya berguguran. Aku menatapnya sejenak lalu pergi. Ada hal-hal yang pernah begitu akrab, tapi ketika hati sudah berbeda, menyimpannya tidak lagi ada artinya. Saat aku menarik pintu untuk keluar, ponselku berdering sekali lagi. Di layar tertera nama Ibu Dewi Prameswari. Aku berdiri diam selama beberapa detik, menatap layar yang menyala lalu mati. Aku tidak mengangkatnya, aku juga tidak merasa perlu mengangkatnya. Ada panggilan-panggilan yang seumur hidup ini tidak perlu dijawab lagi, bukan karena benci, tapi karena aku sudah mengerti. Keheningan terkadang adalah cara paling lembut untuk mengakhiri sesuatu yang sudah busuk dari dalam. Aku melangkah keluar gerbang. Langit sore memancarkan cahaya tipis. Angin bertiup sepoi-sepoi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa pundakku tidak lagi seberat dulu.
Aku berdiri di jalan yang kukenal, tapi hatiku terasa asing. Seolah baru saja melewati badai yang panjang dan kini benar-benar menyentuh langit yang tenang sesudahnya. Aku menyadari satu hal yang sangat sederhana. Meninggalkan tempat yang beracun bukanlah sebuah kehilangan. Itu adalah cara untuk menyelamatkan diri sendiri.